Kurang 2 menit lagi. Saya sapa dulu nih. Halo, apa kabar Bu Ani? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, sehat ya wabarakatuh. Bu ya? Rajin belajar ya Bu ya? Iya Pak. Insya Oke. Allah. Halo Bu Winda. Oh, hilang dia. Apa hilang? Apa kabar Bu Winda? Alhamdulillah baik Pak. Oke. Ini ada sekitar 60-an orang kalau nggak salah yang bergabung. Materinya cukup banyak ya, ada 82 slide. Target kami sih 2:30 selesai, kita lompat-lompat. Tepat nanti jam 13.00 ya, kita mulai. Oke, nah bagus teman-teman kalau kameranya dinyalakan aja ya, sementara mic-nya di unmute. Ya. Wah, ini banyak ibu-ibu nih ya. Pak Edwin, apa kabar? Saya Surabaya, koncone Mbak Firma. Oh, halo, assalamualaikum Bu Wiwi. Iya, Iya. alhamdulillah. Oke. Teman-teman karena udah jam 13.00 kita mulai saja ya. Pastikan teman-teman bawa alat tulis dan pen ya, karena kita banyak praktek. Sekali lagi ini kalau saya ngelihat ini banyak orang tuanya, tapi saya lihat juga ada yang masih belum jadi orang tua, betul ya? Nah, ketika belum jadi orang tua, insya Allah kan ke depan pasti jadi orang tua, betul ya? Nah, ketika jadi anak, nanti minta tolong kebijakannya, ya, minta tolong kebijakannya. Jadi, makanya saya bilang, please tolong, saya butuh teman-teman memperlihatkan kameranya, cam-nya ya, sehingga saya tahu nih, please tolong. Ya, karena materi ini sebetulnya untuk orang tua dan calon orang tua, tapi kalau masih terlalu remaja nanti bingung mereka dalam menerapkannya. Oke ya. Nah, yuk kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Saya share screen ya, teman-teman. Oke. Nah, kita akan masuk ke materinya. Nah, sukses dengan hypnoparenting. Apa sih kok? Wah, ini ganggu nih ya. Semoga tim saya bisa merekam ya. Jadi teman-teman nggak usah sibuk merekam, nanti bisa download di YouTube. Jadi bagaimana sih kita bisa sukses dengan hypnoparenting? Mengapa saya bilang sukses? Karena satu hal teman-teman semuanya, satu hal yang kita cermati sama-sama. Kalau kita memiliki sebuah keluarga, kehidupan sebut saja, dan kita memiliki sebuah bisnis atau karir, maka ini adalah sebuah lingkaran yang mereka saling terkoneksi dengan bagus. Ya, kadang kita belum mampu untuk memanage mana masalah rumah, masalah di kantor atau di perusahaan. Masalah rumah dibawa ke kantor, masalah kantor dibawa ke rumah, dan akhirnya justru jadi kacau balau. Nah, di sini kita mau belajar, mau sharing bagaimana kita bisa mencapai sukses di keluarga, di kehidupan, dan bagaimana kita bisa sukses akhirnya di perusahaan kita, ya. Tapi menggunakan metode hipno. Nah, thanks for your time. Sekali lagi, mengapa saya selalu di awal berterima kasih dengan adanya waktu, karena waktu adalah bahan dasar kita untuk kita bisa menjadi seseorang yang sukses dan berhasil. Ya, dengan adanya waktu, kesempatan, maka semua itu jadi mungkin dalam hidup Anda. Tetapi ketika kita sia-siakan waktu, maka pasti semuanya tidak akan bisa Anda ulangi lagi. Dan yang ada adalah penyesalan. Nah, sebelum kita mulai, teman-teman semuanya, kita sepakat yuk untuk mobilenya, handphonenya, tolong di silent terlebih dahulu. Ya, jangan sampai terganggu fokus Anda. Karena begitu Anda keganggu, udah belok materinya banyak banget. Kemudian yang kedua, nggak usah repot-repot merekam.
Ya, nanti bagian yang penting saya akan katakan mungkin sama tim biasanya akan di-screenshot, akan di-sharing di chatting. Kemudian Anda bisa download materi ini rekaman ini semuanya ada di channel YouTube kami. Ya, silahkan ambil di sana. Kemudian fight dan fight artinya apa? Punya keyakinan yang benar. Ya, bahwa semua itu bisa diubah, bahwa Anda bisa bahagia dan gunakan kekuatan keyakinan Anda. Teman-teman di sini kita mau fun ya, bersenang-senang. Ya, kita mau bersenang-senang, harapan kita adalah kita bisa selesaikan masalah dalam bersama keluarga kita, anak-anak kita, dan akhirnya kita bisa naik kelas lagi. Pakai otak kiri dan pakai otak kanan, ya, khusus untuk belajar parenting apalagi hipno, wajib otak kiri dan otak kanan. Be responsible for your action, ya, bahwa tidak ada dosa warisan dalam agama saya. Ya, semua bertanggung jawab atas perilakunya masing-masing. Nah, ini sesuatu yang sangat penting harus kita hantarkan karena nanti materi sampai belakang tuh tentang ini. Saya berharap materi parenting ini bisa selesai satu sesi ya. Nah, ini saya bagi teman-teman yang belum kenal. Jadi saya Edwin Indarto, saya seorang dosen di Gajah Mada University sudah cukup lama, sudah hampir seperempat abad, dan saya menekuni bisnis untuk ekspor furniture itu juga hampir setengah abad. Nah, certified yang saya ambil ada 2, yaitu tentang bisnis dan tentang life. Nah, ini sebagian banyak hari ini kita akan banyak belajar tentang life-nya. Nah, Bapak Ibu semuanya, ini klien-klien kami, ya, banyak dari perbankan, ya, ada Bank Indonesia, kemudian ada Bank Nasional, kemudian juga ada bank swasta nasional, kemudian juga ada perbankan mikro. Ya, bahkan kita juga membantu untuk CSR di Shell dan Chevron. Kalau untuk Bulog Indonesia, kita diminta untuk membantu mereka mendidik tim manajer mereka, decision maker-nya untuk menjadi seorang coach di sana, ya, selama 7 hari 6 malam kalau nggak salah. Angkasa Pura dan Samudra Indonesia Logistik itu kita belajar tentang masa persiapan pensiun, ya, MPP. Karena biasanya pejabat-pejabat itu kalau mau pensiun kadang post-war syndrome, ya, sehingga kita bantu mereka dan akhirnya mereka mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Dan di bagian bawah kanan ini adalah teman-teman UKM dan UMKM yang pernah kita bantu, ya, kita nggak perlu cerita. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Ku persembahkan karya ini untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Pencipta, Tuhan yang Maha Pemelihara, dan pastinya untuk bangsa dan negara Indonesia. Teman-teman, kita awali niat kita dengan bacaan basmalah. Semoga Allah memberikan hidayah ilmu dan hidayah untuk Anda bisa melakukannya, sehingga terjadi perubahan dalam kehidupan Anda dan keluarga Anda. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita mulai yuk. Nah, ada sebuah pendapat, ya, ada sebuah pendapat. Confucius, mereka mengatakan bahwa I hear and I forget. Kalau saya banyak dengar, saya banyak lupa. Nah, ini kita udah mulai masuk ke materi nih, teman-teman. Artinya apa? Ketika kita banyak nasihati anak kita atau ngomel, itu sebetulnya yang masuk itu sedikit banget. Yang terjadi adalah mereka banyak lupa. Kalau Anda nggak percaya, coba aja. Ya, contoh, tolong dong Dek, tolong dong Nak, tolong dong Mas, tolong dong Mbak, lakuin ini ya, belajar yang rajin ya. Ya Mah, ya Mah, ya Mah. Hasilnya rapotnya jeblok. Kenapa? Karena mereka dengar dan mereka lupakan. Kok hasil rapotnya jelek? Iya Mah. Nah, karena waktu Anda tanya jawabannya juga ya Mah, ya Mah, ya Mah. Maka yang keluar juga ya Mah, ya Mah, ya Mah. Itu jadi. Tapi here akan menjadi penting mendengarkan ketika nanti di akhir sesi kita belajar tentang hypnosleep. Bagaimana kita menghipnosis anak kita dalam keadaan mereka sedang tidur, ya. I see and I remember. Saya melihat dan saya mengingatnya. Nah, di sini kita mulai masuk nih. Hati-hati teman-teman di sini. Ya, karena apa? Ketika anak kita melihat di lingkungannya, di kedua orang tuanya, itu mereka akan ingat dan itu tidak mudah untuk dilupakan. Jadi ada satu teknik di dalam main teknologi, hipnoterapi maupun NLP itu yang bisa kita gunakan untuk menghilangkan emosi yang muncul di sana, ya. Ingat sekali lagi, kalau mereka melihat, Anda melihat, ini tidak mudah untuk dilupakan. I do it and I understand. Kalau Anda melakukannya, mereka memahaminya. Apalagi si anak-anak ini menjalani kehidupan.
yang Anda berikan. Udah, kalau itu mereka udah tertancap kuat. Nanti kita akan cek sama-sama. Ya, oke teman-teman. Saya mau minta Anda semuanya ambil kertas, ambil bolpennya. Yuk, silahkan. Hanya dalam waktu 10 detik saja. Ya, ambil kertas, ambil pen. Saya sudah bilang dari tadi loh ya. Oke, hanya dalam waktu 10 detik saja. Silahkan gambar pemandangan. Ayo, 10 detik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, stop ya. Kita bukan belajar menggambar Pak Tino Sidin ini ya. Kita belajar tentang bagaimana menjadi orang tua yang jauh lebih bagus. Nah, jujur teman-teman, siapa yang gambarnya ada seperti ini? Ya, dikasih ini. Kasih jalan, kasih pohon, ya, ada matahari di sana. Betul kan? Nah, pertanyaan saya adalah satu, saya coba interaksi dulu deh, saya stop dulu deh. Nah, saya mau lihat wajah-wajahnya nih. Ada 23 orang nih. Ayo jujur angkat tangan, siapa yang gambar pemandangannya gunung? Silahkan angkat tangan. Oke, nah sekarang ketahuan kan? Nah, mari kita lihat sama-sama, Bapak Ibu. Ibu-ibu nih kayaknya mayoritas ya. Apa yang terjadi di sini? Ya. Nah, tolong dicatat. Ini yang terjadi. Anak usia 0 sampai 7 tahun disebut anak imprint. Artinya apa? Apapun yang dia dengar, apapun yang dia lihat, apapun yang dia rasakan, itu bakal menjadi program dirinya di masa depan. Mari kita lihat sama-sama. Ayo teman-teman, jujur yang gambar pemandangan tadi gunung. Anda dapat ilmu itu di usia Anda berapa? TK, SD, usia Anda 0-7 tahun kan? Ya itu yang terjadi. Tidak mudah untuk Anda melupakannya. Padahal sekarang kita udah jadi orang tua loh. Ya, usia kita udah bertambah, volume badan kita bertambah, masa tubuh kita bertambah, tetapi secara memori kita masih ada di sana. Ya, 7 sampai 14 tahun disebut dengan usia modeling. Mereka mulai mencontek, mencontoh. Pertanyaan saya, kalau yang diimprint salah, kira-kira yang dimodel atau yang dicontoh salah atau benar? Ya, usia 0-7 tahun anak-anak kita, mungkin keadaan ekonomi keluarga saat itu belum bagus. Sehingga biasanya kalau udah hukum ekonomi sih biasanya cause and effect-nya biasanya pertengkarannya cukup tinggi. Nada bicaranya itu cukup tinggi. Nah, ini yang membekas di anak. Ingat, ya mereka kalau dengar masih biasa, tapi kalau mereka mengingatnya. Apalagi mereka kena dampaknya. Ya, begitu ayah dan bundanya pulang, tiba-tiba apa yang terjadi? Si anak bilang, "Mama, mama, papa, papa. Bentar, mama capek, papa capek." Anda kasih handphone, udah bubar lah. Ya, saat itu Anda nyaman karena Anda nggak diganggu. Begitu mereka bertambah usia modeling, Anda mulai mengalami gangguan. Begitu nanti usia 14-21 tahun, disebut dengan usia socializing. Artinya apa? Mengapa saya kasih warna yang berbeda? Imrin, dia putih bersih Bapak Ibu semuanya. Putih bersih. Ya. Sedangkan modeling dia kuning, dia ragu-ragu nih mana yang baik, mana yang buruk, dia nggak paham. Beda dengan kita. Nah, di usia socializing dia usia memberontak. Dia ingin didengarkan. Ya, sehingga kalau kita paham fase pertumbuhan seorang anak manusia, kita hormati prosesnya. Kalau kita ingin mereka baik, ya kasih contoh yang baik. Anda memperlihatkan contoh yang baik dari kata-kata, dari apa yang mereka dengarkan, dari apa yang mereka lihat, dari apa yang mereka rasakan. Sehingga mereka memodel yang bagus pada saat usia-usia SMP. Ya, SD kelas 6 sampai SMP. Nah, tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi ketika pada saat mereka ingin didengarkan pun ketika mereka dapat input yang bagus, memodel yang bagus, mereka nanti akan ingin didengarkan yang bagus-bagus juga. Nah, itu ya. Sekarang kita lanjut. Nah, ini otak. Ya. Saya singkat saja di sini ada dua bagian otak, ada otak kiri dan ada otak kanan. Nah, teman-teman harus bisa bedakan. Anak kita dominan yang mana? Anda harus bisa lihat sehingga Anda latih. Otak kiri suka berhitung, otak kanan suka gambar. Otak kiri suka dengan kata-kata, otak kanan pakai perasaan. Otak kiri orangnya logik, otak kanan suka yang miracle, magic. Ya, otak kiri dia cenderung hitam putih atau tanpa warna.
otak kanan berwarna. Artinya ibu kalau masak sejak anak dari usia bayi sampai usia SMA, masaknya sayur asem terus. Nah itu berarti tidak ada warna di dalam masakan Anda. Ya itu bisa berontak. Otak kiri disebut conscious atau pikiran sadar. Otak kanan disebut subconscious, pikiran bawah sadar. Nah, subconscious atau pikiran bawah sadar ini salah satu fungsinya adalah dia menyimpan memori. Sejak kapan, Coach? Dia menyimpan memori si anak itu sejak usia 4 bulan dalam kandungan ibu. Sehingga apa yang terjadi? Pernah terjadi suatu ketika anak usia 17 tahun, kira-kira SMA, ya, tiba-tiba dia mogol, dia marah sama bapaknya. Ibunya bingung. Dan apa yang terjadi? Kekerabatannya bagus awalnya, tapi tiba-tiba aja dia langsung marah. Sehingga 1 minggu ini ibundanya cukup bingung, ayahnya juga cukup bingung, kenapa sih memusuhi ayahnya? Kita juga nggak paham, begitu datang, kita lakukan hipnoterapi, kita masuk kondisi pikiran bawah sadarnya, kita cek ternyata apa yang terjadi di usia kandungan anak ini ngaku. Di usia kandungan 5 bulan, si ayah menghendaki anak ini untuk digugurkan. Pertanyaan saya, bisa dipercaya nggak omongan si anak ini? Dalam keilmuan kami wajib untuk percaya itu setelah dikonfirmasi. Begitu anak ini sudah terbangunkan, ingat pada saat sesi terapi orang tua tidak boleh hadir. Tapi pada saat sesi konsultasi orang tua wajib hadir. Nah, begitu sesi hipnoterapi selesai, saya ketemu dengan orang tuanya tanpa sepengetahuan si anak, anaknya tidak tahu. Saya katakan, apakah betul si anak ini di usia 5 bulan akan digugurkan? Yang pertama menolak adalah sang ayah. Tahu dari mana, Coach? Jangan berbicara sesuatu yang bohong atau dusta. Saya bilang, Bapak nggak usah marah-marah. Ya, yang memutuskan datang ke ruangan saya adalah Anda, bukan saya yang mengundang Anda. Sehingga tolong, kalau memang benar, tolong diakui. Akhirnya saya tunjukin beberapa hal, akhirnya si ibu yang dia tunduk, dan akhirnya ibunya bilang, udah topah, ngaku saja. Dan akhirnya apa? Dari seorang mulut ayah, dia mengatakan bahwa betul Coach, usia 5 bulan, kandungan si anak ini, saya ingin anak ini dilepas dari kandungan ibunya. Nah, itu yang terjadi. Nah, apa yang terjadi? Bagaimana mekanismenya, teman-teman? Supaya nggak kesannya mistik atau klenik. Saat itu sang ayah bilang bisa jadi ke ibundanya. Ibundanya nggak setuju. Maka rasa takut, rasa was-was atau emosi sang ibunda dikirim ke bayinya lewat sebuah channel yang namanya plasenta. Bisa paham itu ya teman-teman ya? Sehingga si bayi bisa merasakan memori itu. Sehingga sebetulnya ketika kita lakukan edukasi di saat anak usia 17 tahun, mengapa orang tuanya memilih seperti itu? Akhirnya 3 hari kemudian ibundanya telepon ke kami dan mengatakan, Coach Edwin, thank you banget. Anak ini berubah banget. Dia menjadi orang yang sangat perhatian, kembali lagi seperti semula. Rasa kebencian terhadap ayahnya itu bisa hilang. Nah, disinilah peran pikiran bawah sadar. Ya, kemudian yang berikutnya adalah otak kiri, kita sering sebut dengan IQ. Otak kanan disebut dengan EQ dan SQ. Kalau kita cari karyawan, kita ngelihat anak kita, selalu aja orang tua tanya, ini rankingnya berapa, Bu? Kita nggak pakai ranking. Pak, kita nggak ada ranking. Iya, saya cuma tanya, nilai anak saya ini di kelas di urutan berapa? Ini orang tua. Jadi sejak dini sebetulnya kita sudah ngelatih anak kita itu untuk selalu berkompetisi. Kalau kompetisinya sehat, nggak apa-apa. Biasanya bukan anaknya, orang tuanya yang berkompetisi, nggak sehat. Cari les gurunya. Tanpa sadar kita ngajari anak kita nggak benar. Ya, tuh. Nah, sementara otak kanan emosional. Nah, teman-teman, Bapak Ibu semuanya, emosional dan spiritual inilah sesuatu yang sangat luar biasa yang harus kita kembangkan dalam anak-anak kita, bahkan dalam diri Anda sendiri. Ya, otak kiri kalau bicara seperti ini, nggak ada musik. Otak kanan pakai musik. Oleh sebab itu, ketika Anda praktek, saya biasanya kasih musik. Ya, otak kanan suka dengan reality, otak kiri, otak kanan suka dengan imajinasi. Itu aja yang mau kita jelasin. Nah, tahapan pada saat belajar, Bapak Ibu, ini tolong dicatat benar. Karena apa? Ini yang akan Anda lakukan buat anak-anak Anda. Satu, hampir semua manusia ketika dia belajar, yang dimulai adalah dari kondisi tidak sadar dan tidak tahu ilmunya. Jadi dia nggak ngerti apa manfaat buat dirinya, dan dia akhirnya nggak mau belajar. Tugas orang tua adalah bukan nyuruh dia belajar. Nak belajar ya nak ya,
Misalnya di waktu habis sholat maghrib sampai jam 8 malam. Belajar ya. Nah, sementara yang dilihat si anak, ayah dan bundanya sering terjadi nonton TV. Oh, ya. Aku nggak pegang HP ini soalnya. Minta tolong yang masih muncul unmute ya suaranya ya, tolong dihilangkan ya. Nah, apa yang terjadi? Sehingga apa yang terjadi? Mereka melihat orang tuanya nggak konsekuen. Sehingga apa yang terjadi? Bagaimana cara Anda membantu anak-anak Anda untuk sadar akan manfaat belajar? Sadar dulu. Ketika dia sadar, sama seperti ibu-ibu di sini. Bu, bisa mengendarai kendaraan nggak roda 2 atau roda 4? Nggak bisa, Coach. Loh, kenapa nggak bisa? Kan ada sopir, ada ayah. Kan saya bisa ikut ayah. Bu, kalau sama ayah, yakin ibu seumur hidup sama ayah? Kalau sama sopir, ibu nggak kepengen pergi sama teman-teman ibu. Kalau sama sopir, ketika ibu gosip, sopir ibu tahu dong. Iya ya, Coach ya. Nah, ibu nggak ingin ibu ngobrol yang diketahui oleh ibu dan teman-teman ibu saja. Kayaknya bener ya, Coach ya. Nah, ketika kesadaran itu muncul, naik kelas. Conscious incompetent. Dia sadar, tapi belum ngerti caranya. Apa yang akan terjadi, teman-teman? Dia pasti bertanya, Coach, belajar nyetir di mana sih? Kalau bisa cari SIM-nya sekalian. Akhirnya apa yang terjadi? Secara otomatis dia akan belajar sendiri, nggak perlu dikejar-kejar. Si ibu itu begitu sudah kasih, Bu, ini tempat lesnya ya, Bu ya. Dia akan meluangkan waktu, dia akan meluangkan tenaganya, dia akan meluangkan uangnya untuk dia mau belajar. Apa yang terjadi? Belajar nyopir tahap awal kaku. Ya, stres. Ya, jadi apa yang terjadi? Jarak 3 kilo aja begitu turun, Pak, tolong dong dipijit. Kenapa? Tegang, Pak, capek. Nah, itu yang terjadi. Tapi apa yang terjadi, teman-teman, berjalan seiring waktu? Dia paham cara nyopir, dan nyopir itu sudah seolah-olah berada di luar pikiran sadarnya. Unconscious lagi. Bahkan sekarang berani jawab WA, berani jawab telepon. Itulah yang terjadi meskipun itu tidak dianjurkan, bahkan dilarang oleh Undang-Undang Lalu Lintas. Sampai akhirnya kita bilang lagi, yang semula di step yang ketiga mereka masih takut untuk jawab handphone atau pegang handphone, jadi 2 tangan di batang setir. Tahap keempat sudah 1 tangan di batang setir. Ya, kalau perlu lepas setang gitu loh ya, jawab handphone ya sambil makan itu ya, itu yang jadi. Sampai akhirnya naik lagi 1 kelas, Bu, kota ibu mulai macet loh. Kenapa nggak pilih yang matic? Kalau matic ibu nggak perlu mindah-mindah, tangan kiri ibu dan kaki kiri ibu aman. Gitu ya, Coach ya. Nah, akhirnya apa? Kembali lagi. Sadar akan manfaat buat dirinya, tetapi nggak ngerti ilmunya. Maka dia kembali lagi ke tahap yang kedua, ketiga, keempat, terus seperti itu. Nah, teman-teman, di sini yang harus kita perhatikan buat anak-anak kita dan diri kita sendiri adalah bagaimana kita membantu mereka untuk memiliki kesadaran. Ya. Nah, tidak ada yang namanya kegagalan sebagai orang tua, tidak ada. Bahkan orang tua Anda pun tidak gagal dalam mendidik Anda. Ada seorang istri saat itu ketemu dengan saya di Ambon. Iya, di Ambon, Maluku. Dia cerita diperlakukan oleh suaminya bla 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 dan seterusnya. Dia nggak cuma cerita itu aja. Beliau ingin tahu apa sih penyebabnya kok saya ngalami hidup seperti ini, dan pola itu terulang sampai 2 atau 3 kali. Ini pernikahan yang kedua sudah. Yang pertama meninggal, kemudian yang kedua kebetulan nggak bagus, justru ini orang cukup kaya, hartanya justru diambil sama yang cowoknya. Kemudian beliau tanya ke saya apa yang terjadi, dan saya tanya, saya bukan dukun, saya bukan paranormal, bagaimana saya bisa membantu gitu ya. Nah, karena saya belajar grafologi, saya belajar tentang gambar, saya belajar tentang tulisan, dan seorang, akhirnya saya minta ibu ini untuk membuat sebuah tanda tangan. Saya lihat tanda tangannya, kemudian untuk lebih meyakinkan, saya lihat status gambar di WA-nya. Statusnya beliau di WA-nya. Akhirnya dari situ saya hanya mengatakan satu hal, oke, ada kejadian ini nggak di masa lalu? Dan ibu itu pun menangis. Dan akhirnya beliau cerita, iya, ada kejadian ini di masa lalu yang saya dendam dengan, saat itu dia dendam dengan bapaknya, karena dia iri dengan kakaknya, yang kakaknya itu bodoh, nakal, sedangkan dia cewek pinter, kebetulan saat itu minta baju seragam tidak dikasih. Ini hati-hati ini, teman-teman. Tapi tidak ada yang salah dalam kehidupan kita. Apa yang terjadi? Kakaknya justru dibeliin kendaraan, saat itu saya sebut merek aja, RX Kings kalau nggak salah di zaman segitu. Dan si gadis ini jadi marah, dia dendam, dan dia bilang dalam hatinya bahwa
kelak aku akan bisa jadi orang yang mandiri. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu semuanya? Saya tanya sama beliau, Bu, kalau tidak ada kejadian yang dulu, kira-kira Ibu jadi sukses sekarang nggak? Dan akhirnya beliau berurai air mata. Dan saat itulah beliau bilang kepada saya, Coach, ada sesuatu yang diangkat dalam hidup saya. Seolah-olah dia merasa ada beban yang terangkat dalam hidupnya. Nah, sudah selesai. Nah, itu yang terjadi. Jadi teman-teman hati-hati dengan barang-barang atau kehidupan di sekitar Anda, karena itu adalah diri kita sendiri. Ya, tidak ada yang namanya kegagalan, teman-teman. Orang yang berhasil adalah orang yang berani ambil risiko dan dia mengubah risiko itu sebagai sebuah pengetahuan baru. Ya, bagi apapun yang Anda lakukan buat anak-anak Anda ataukah orang tua Anda terhadap Anda, itu adalah cara Tuhan punya suatu alasan, punya suatu tujuan yang kita bisa jadi belum paham. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam surat kedua, Allah mengatakan, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu amat baik bagimu. Kadang kita sebagai manusiawi marah. Tetapi ketika kita punya keilmunya, maka kita akan sadar, oke, ini bisa jadi baik. Tapi bisa jadi kita menyukai sesuatu, kita menyayangi anak kita berlebihan, dan apa yang terjadi itu buruk bagimu. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak tahu. Nah, ini teman-teman hati-hati. Saya sering sekali nemukan klien-klien untuk life coaching adalah mereka selalu berlebihan mencintai salah satu anaknya. Dan apa yang terjadi di dalam hukum agama itu udah jelas banget. Jadi belum lama, baru 1-2 tahunan inilah, ada seorang ibu yang tiba-tiba dia nangis datang ke saya, dia cerita kepada saya, Coach, saya punya anak ganteng banget, putih banget, dikejar sama cewek, tapi sekarang hidupnya menderita, bla 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 gini-gini. Saya dengerin aja. Jadi orang tuh kadang lucu ya, dia bayar saya hanya untuk dengerin ceritanya saya kadang-kadang. Ya akhirnya saya diam, saya dengerin aja, tapi saya capture. Benang merahnya tuh saya capture semuanya yang penting-penting. Akhirnya saya tanya satu hal, kok seperti ini? Ingat hati-hati. Akhirnya saya cuma tanya satu yang itu dikatakan oleh ibunya sendiri. Bu, betul nggak omongan saya? Ibu mencintai anak ini berlebihan di masa kecilnya dia dan remajanya. Dan dia bilang, iya. Apa hubungannya, Coach? Saya bilang, Bu, ada sebuah hukum dalam hukum Tuhan. Ketika engkau mencintai, maka engkau siap-siap dikecewakan Allah apa yang kamu cintai. Dan apa yang terjadi? Anak ini harusnya diciptakan sebagai sosok yang mandiri. Dan ibu tidak mengizinkan itu. Apa yang terjadi, teman-teman? Ketika Anda tidak mendidik anak Anda menjadi orang yang mandiri, maka alam yang akan mendidik anak kita menjadi anak yang mandiri. Dan cara alam mendidik sangat keras. Maka didiklah dengan benar supaya Anda bisa senyum sepanjang masa. Ya, inilah kata-katanya. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagi kalian. Ya, nah, yuk teman-teman kita praktek yuk. Untuk melihat ada sebuah hukum di dalam alam semesta, namanya adalah cause dan effect. Ya, sebab dan akibat. Saya minta tolong kepada Anda semuanya. Coba Anda lihat tujuan hidup Anda ini apa sih? Yuk, silahkan Anda tulis. Tujuan hidup Anda ini apa? Silahkan. Jangan lama-lama ya, karena waktu kita terbatas. Apa sih sebetulnya tujuan hidup kita? Wah, ini ada bapak-bapak juga, alhamdulillah ya. Akhirnya bapaknya juga mau ikut ya. Ingin anaknya hidupnya lebih bahagia. Yuk, apa tujuan hidup kita? Silahkan. Apa tujuan hidup kita? Singkat aja ya. Nah, 15 detik lagi deh. Apa tujuan hidup kita? Yang benar-benar Anda ingin raih dalam kehidupan Anda. Sudah? Oke, kalau sudah, yuk saya mau tanya. Tujuan hidup Anda itu cause atau effect? Sebab atau akibat? Maksudnya gimana sih, Coach? Contoh, teman-teman. Ada orang yang dia bilang ke saya, Coach, saya punya impian, Coach, dalam hidup saya. Apa sih, boleh tahu, Pak, Bu, impiannya? Ya, suami saya punya impian, Coach. Dia ingin jadi orang yang sukses luar biasa. Saya tanya, boleh tahu apa yang membuat Bapak ingin jadi orang sukses, Coach? Saya hidup menderita, Coach. Saya dari keluarga miskin, hidup saya sudah menderita, saya ingin jadi orang sukses. Teman-teman, ketika dia jawab seperti itu efek atau cause? Nomor 1 atau nomor 2? Cause atau efek? Pastinya dia adalah efek, betul kan? Dia adalah akibat dari kejadian lalu yang dia nggak bisa terima. Nah, di sini kita harus hati-hati. Anda harus lihat itu. Tetapi akan menjadi cause ketika ada seorang ibu-ibu yang saya tanya, Bu, boleh nggak saya tahu apa sih tujuan hidup Ibu?
Coach, saya ingin berbagi sama masyarakat. Boleh tahu Bu, apa yang membuat Ibu ingin berbagi? Iya, karena ketika saya bisa berbagi, Coach, saya merasa bahagia banget sih. That's his cause. Bahwa ketika dia menetapkan suatu tujuan bukan karena akibat dari sesuatu. Nah, silahkan teman-teman, sekarang coba silahkan cek terlebih dahulu, apakah tujuan hidup Anda yang barusan Anda pikirkan, atau barusan Anda tulis tersebut, cause-kah atau efek-kah? Karena nanti dalam perjalanan hidup Anda itu berbeda antara efek dan cause. Ya, jujur aja kita ungkapkan bahwa orang-orang yang menjadi cause jauh lebih enak, cenderung lebih enak. Kenapa? Karena dia melihat pada tujuannya. Sementara orang-orang efek dia melihat pada masalahnya. Maka untuk maju dia harus hadapi masalah. Sedangkan orang-orang cause enggak, dia maju dengan lebih nyaman. Itu aja bedanya. Salah? Enggak ada yang salah. Ya, nah, ayo kita lihat sekarang praktek ya, tetap ya. Ingat sekali lagi, if you do, you understand. Kita banyak prakteknya. Yuk, silahkan. Apa sih 10 sifat positif Anda? Ayo jujur. Silahkan ditulis dulu. Ya, apa 10 sifat positif Anda? Silahkan. Jadi, Anda tulis dulu 10 sifat positif Anda. Harus jujur ya. Oh, saya suka berbagi. Saya suka belajar. Saya suka beraktivitas sosial. Apapun itu silahkan Anda tulis ya. 10 sifat positif Anda. Coach, kalau nggak sampai 10 ya diusahain lah. Kalau sudah ada yang angkat tangan ya, supaya saya tahu bahwa Anda sudah selesai. Bertanyanya nanti ya Bu ya, bagaimana jika orang kos berpasangan dan orang efek ini? Ya, dikumpulin dulu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Teman-teman kalau ada pertanyaan ketika kami berikan materi langsung di chat aja ya, supaya nggak hilang informasinya. Ayo 10 sifat positif Anda. Bagi teman-teman yang sudah, acungin jempol ya. Karena begitu ada yang acung jempol, saya anggap semuanya udah selesai. Coach, kalau misalnya kelas luring, apakah ya secepat ini? Iya. Karena kalau kita belajar membuat 10 sifat positif di atas 1 menit, 2 menit, apa yang terjadi? Itu nanti nafsunya udah ikut. Tidak lagi fitrahnya yang menjawab. Ya, apa sih sifat positif Anda? Sudah? Kalau sudah, acungin jempol ya supaya siapa. Oke, good. Ayo kita lanjut. Nah, kalau sudah, teman-teman, ayo 10 sifat negatif Anda. Yuk, ini yin yang ya. Jadi kalau Anda lihat gambar di samping itu, ini dari film Inside Out. Ya, ada yang selalu khawatir, fear, itu yang paling kurus itu. Kemudian ada yang biru, itu sadness, ya, orang yang selalu aja sedih. Ya. Kemudian ada juga ini si Joy, ya selalu aja dia bahagia, yang kuning. Apapun yang terjadi dia bisa senyum. Kemudian yang hijau ini kalau nggak salah jijikan. Sedangkan yang merah ini temperamen. Ya, ini semua sifat ada dalam diri kita. Ya, nanti kalau kita mau belajar ini materinya ada di timeline terapi, bagian dari parenting. Ya. Jadi sifat 5 ini sebenarnya muncul dari kedua anak Adam dan Hawa. Itu yang terjadi. Yuk, apa 10 sifat negatif Anda? Apakah Anda sering merasa was-was? Ataukah kalau ngomong nggak bisa diputus? Ataukah suka memaksakan kehendak? Anda yang lebih paham dibandingkan saya. Ya, ayo jujur kepada diri Anda sehingga Anda tahu apa sih sebetulnya yang sedang terjadi. Pastikan ada yang acung jempol supaya saya bisa lanjut ketika Anda sudah selesai.
Sudah Pak Yoni? Sudah? Oke. Ayo teman-teman, kita lanjut. Nah, sekarang ayo jujur ke saya. Dari 10 sifat positif dan dari 10 sifat negatif tersebut, tolong. Nah, siapa anak-anak Anda yang memiliki sifat-sifat itu? Kalau Anda yang sudah punya anak, tapi ini saya lihat kayaknya ada yang masih muda ya. Kalau Anda masih jadi anak, tolong lihat. Sifat positif itu Anda dapatin dari siapa? Ayahkah atau ibukah? Silahkan Anda tulis. Oh, sifat positif saya ini ada di anak pertama, ada di anak ketiga. Sifat negatif saya ini ada di anak kedua, ada di anak pertama. Silahkan Anda lakukan. Yuk, bagi Anda yang sudah punya anak, Anda lihat ke anak Anda. Siapa anak-anak Anda yang memiliki sifat mirip dengan Anda? Tetapi ketika anak Anda masih bayi, atau Anda belum punya anak, maka lihatlah Anda sebagai anak, Anda lihat orang tua Anda. Ya, sifat positif Anda dapatkan dari ayah atau dari bunda. Sifat negatif Anda dapatin dari ayah atau dari bunda. Silahkan lakukan. Ayo, jujur. Ya, jujur. Supaya Anda paham. Sudah? Oke, good. Nah, kalau sudah, ayo kita lihat sama-sama. Kalau Anda sudah melakukannya, ayo kalau Anda mau jujur. So, siapa Anda? Dan siapa anak-anak Anda? Ayo, coba perhatikan. Sifat yang ada dalam diri Anda, baik maupun buruk, adakah di anak-anak Anda? Ketika Anda belum punya anak, atau anak Anda masih kecil, sifat baik dan buruk Anda ada nggak di orang tua Anda? Baik itu ayah maupun bunda. Silahkan, siapa Anda dan siapa anak-anak Anda. Oke? Nah, sudah, kita akan lihat sama-sama. Saya share dulu, saya stop share-nya. Silahkan siapa yang mau bicara. Saya butuh satu orang untuk bicara. Silahkan raise hand. Siapa Anda dan siapa anak-anak Anda? Harus jujur. Ini nggak berani ngomong. Nggak, kita mau belajar. Mau belajar. No, kita mau belajar. Bukan mau dilarang melecehkan, dilarang merendahkan orang lain. Ayo, ketika Anda paham itu semuanya, siapa anak-anak kita? Ayo, siapa yang mau bicara? Ayo, Pak Abdullah. Diri kita. Oke, Pak Abdullah lihat ke anak atau lihat ke orang tua, Pak Abdullah? Lihat anak. Lihat anak, oke. Lihat anak. Siapa anak-anak Anda? Pak Abdullah tadi bilang apa? Diri kita ya. Oke, siapa lagi? Thank you, Pak Abdullah. Itu, Coach. Itu negatifnya, Coach. Negatifnya. Kalau positifnya ada juga di anak-anak kita. Yang anak nomor 2. Yang nomor 2. Good, thank you, jujur, thank you ya. Orang jujur disayang Tuhan ya. Oke, good. Dan berani ngomong gitu loh. Ya, thank you. Ayo, siapa lagi yang mau bicara? Silahkan. Siapa mereka? Siapa yang mau bicara? Ini kok oke, Bu Sisil, silahkan Bu Sisil dari Medan. Bu Sisil, setelah ngelihat positif dan negatifnya diri kita dan itu ada pada anak-anak kita, siapa anak-anak kita, Bu Sisil? Ya, seperti cermin dari diri kita ya, Coach. Anak-anak itu. Jadi sifat positif ada di anak kedua dan ketiga itu menonjol, sedangkan negatif itu ada menonjol di anak pertama. Oke, good. Thank you Bu Sisil ya. Teman-teman sekali lagi ini kita belajar. Jangan mengatakan, Pak Dullah tuh gini, Bu Sisil gini. No, nggak boleh ya. Oke, yuk kita lanjut teman-teman. Nah, ilmu yang barusan teman-teman pakai itu kita sebut dengan Father Mother Mirror ilmunya. Ada di bagian ilmu hipnoterapi dan neurolinguistic program atau NLP. Namanya Father Mother Mirror. Bahwa anak-anak kita sebetulnya adalah mirror dari diri kita sendiri. Bahkan kalau Anda mau melihat, kalau Anda mau jujur, nanti begitu selesai seminar Zoom kita, coba ajak pasangan hidup kita. Suruh cari positif dan negatifnya. Ada di anak yang mana. Nanti Anda akan lihat bahwa,
orang tua ini menyumbang kurang lebih 50%, 50% baik positif maupun negatif. Sehingga kan jadi lucu kalau kita itu terlalu keras sama anak-anak kita. Benar ya? Itu yang terjadi. Nah, yuk nggak ada yang salah. Yuk kita lanjut. Nah, teman-teman semua selalu berubah. Ya, saya pakai slide yang untuk bisnis. Ada pesawat terbang yang skalanya dunia, dia juga terancam. Contoh Boeing ketika ada 2 pesawat yang jatuh. Banking, Anda lihat ya, kayaknya pemerintah ingin memergerkan beberapa bank syariah, betul ya? Itu ada yang kinerjanya bagus, ada yang biasa-biasa saja. Itu yang bagus stres, yang biasa seneng. Itu yang jadi ya. Kemudian fashion, Anda bisa lihat ketika dulu Anda bangga dengan merek pakaian tertentu, coba pakaikan ke anak-anak Anda, terutama anak-anak Anda yang usia modeling 7 sampai 14 tahun. Yakin 100% mereka menolak. Ya, karena mereka malu, "Mah, aku ingin beli baju yang kayak punya temanku." Nah, seperti itu. Industri juga sama, teman-teman. Banyak industri yang gulung tikar. Apa yang terjadi ketika kita tidak perhatikan perubahan ini? Ketika Anda belum mau sadar bahwa mereka adalah cermin kita, maka segera sadari. Nah, orang-orang yang sadar, ingat sekali lagi, orang-orang yang sadar, dia mau belajar secara otomatis untuk mengubah kehidupannya. Siapa pemenang? Pemenang adalah orang yang cepat beradaptasi dan mengantisipasi perubahan, mumpung belum terlambat. Bagi Anda yang anaknya masih ada di rumah, bersyukur. Tetapi kalau mereka sudah nikah, jauh lebih nggak mudah, karena komunikasinya udah terbatas. Mereka sudah cenderung kayak milik orang lain, atau waktu yang terbatas bagi Anda. Ya, nah, yuk kita lanjut. Perception is projection. Hati-hati. Hati-hati. Ini yang terjadi kalau saya lihat pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Coach, gimana caranya, Coach? Coach, gimana caranya, Coach? Coach, anak saya gini-gini. Coach, suami saya gini-gini. Nah, ini yang terjadi. Perception is projection. Artinya apa? Apa yang Anda pikirkan, ini akan keluar menjadi kenyataan loh. Bagaimana prosesnya? Setiap manusia, dia dibekali 5 panca indera. Visual, penglihatan, auditori pendengaran, kinestetik rasa, olfaktori penciuman, dan gustatori pengecap. Dengan 5 panca indera ini, manusia bisa input data banyak banget. Hati-hati dengan anak-anak Anda. Kesannya mereka lihat TV, lihat orang tuanya berantem, mereka kesannya lihat TV. Tetapi semua input data yang mereka masukkan. Ya, dan apa yang terjadi begitu masuk ke otaknya, sama dengan Anda gambar pemandangan. Ya, usia 7 tahun, ingat masih gambarnya gunung. Apa yang terjadi? Difilter oleh otak mereka. Ada proses deletion, ada proses distortion, ada proses generalisasi. Begitu mereka masuk usia modeling, oh kayaknya mama bilang kalau yang ini nggak boleh kok, dia deletion perintah-perintah yang itu dilarang oleh mamahnya. Contoh, jangan jajan es ya. Nah, ketika teman-teman di sekolahnya mau jajan es, apa yang terjadi? Ada deletion dari mamahnya. Itu yang terjadi. Ya, generalisasi. Seorang mamah atau papa bicara sama anak gadisnya. Jangan bicara kepada cowok. Cowok itu jahat. Nah, begitu gurunya ngajak bicara, anak ini diam. Apa yang terjadi? Gurunya kan cowok. Nah, generalisasi. Hati-hati ini, teman-teman. Nah, proses filter ini menyebabkan otak Anda menjadi drop. Ya, otak Anda menjadi drop dan akhirnya Anda menjadi seperti terkotak-kotak kata dalam tempurung. Apa yang terjadi? Akan muncul yang namanya internal representation. Nah, teman-teman, internal representation ini adalah film yang bermain di kepala seseorang. Baik itu anak-anak Anda maupun diri Anda. Ya, apa yang terjadi ketika anak melihat orang tuanya berantem pada saat usia imprint? Anak usia 0,7 tahun, orang tuanya sedang membangun keluarganya, sedang membabat hutan untuk membangun bahtera rumah tangga, sering beda pendapat dengan pasangan hidupnya, sering berantem tentang uang. Apa yang terjadi? Anak memiliki gambaran emosi dalam pikirannya. Aku benci sama uang, karena orang tua aku berantem karena uang. Apa yang terjadi, teman-teman? Ini besok kalau dia meniti karir, sulit untuk dapetin uang. Karena sudah terpatri dalam file dirinya bahwa uang membuat masalah dalam keluarga saya. Ini yang terjadi. Tapi sebaliknya, ada anak yang dia melihat orang tuanya sangat kaya raya, tetapi si ayah main perempuan. Dan akhirnya si istri disakiti, istri pertamanya disakiti. Si anak ini menjadi terlantar. Apa yang terjadi di sini? Dia akan bilang, aku benci sama uang. Karena kalau orang nih kaya, ternyata dia nyakiti mama. Nah, apa yang terjadi? Masa depannya akan terbentuk seperti ini. Hati-hati, teman-teman. Coach, apakah itu bisa dihilangkan? Insya Allah bisa. Semua yang ada di dunia ini bersifat sementara, tidak kekal. Ketika kita paham ilmunya, kita bisa melakukan perubahan.
Hati-hati dengan internal representation. Film yang bermain di kepala Anda, kesan yang bermain di kepala Anda maupun anak-anak kita. Karena apa? Karena ini akan membuat state atau keadaan. State keadaan yang mereka hadapi secara bolak-balik akan mempengaruhi fisiologi anak, orang tuanya, dan mempengaruhi perilaku mereka. Nah, teman-teman, inilah yang harus Anda pahami. Sehingga ketika Anda melihat perilaku, behavior di sini, apa yang terjadi? Sebetulnya karena mereka melihat dari orang tuanya. Ya, mereka mendengar dari orang tuanya, bahkan mereka terlibat langsung dalam kejadian itu. They do. Sangat tidak mudah, ya. Itu yang terjadi. Sehingga apa yang terjadi? Kadang kita melihat, loh kok fisiologi anak saya, kalau anak-anak masih kecil udah masih kelihatan. Terutama usia 7 tahun ke bawah, kelihatan. Ini anak, maaf ya, kok maaf pendengaran, salah satu pendengarannya kok bermasalah. Tuli sebut saja. Tuli. Saya tanya, ya anak ibu tuli sebelah mana? Bukan dua-duanya sih, Coach. Sebelah kiri. Oke. Saya langsung buka aja. Kalau dengerin orang tuli itu saya udah nggak suka. Saya cuma ngelihat satu hal aja. Bu, maaf. Ibu ini kalau dinasihati Bapak mau dengerin nggak sih? Selalu bilang, suami saya cerita ya, Coach ya. Loh, kok langsung nuduh suaminya? Dia baru datang sudah langsung nyalain suaminya. Loh, Bapak ini sama Ibu baru datang ketemu sama saya. Saya cuma tanya, bener nggak? Ibu ini kalau dinasihati nggak mau nurut. Nggak mau dengerin. Iya sih, Coach. Ya udah, selesaiin aja itu. Dan apa yang terjadi dengan izin Allah, teman-teman, semua perubahan itu bisa terjadi. Ya, ketika si istri ini memperbaiki dirinya, menyadari kesalahannya, ingat dari kesadaran semua perubahan akan terjadi dalam hidupnya. Nanti Pak Abdullah tuh bisa cerita tuh, bagaimana beliau punya masalah dengan lehernya. Ya, 7 kali beliau ke rumah sakit, ke dokter nggak bisa membantu. Kalau nggak salah 1 kali ketemu dengan saya. Saya bilang ada masalah dengan ini, selesaikan. Dan alhamdulillah sudah membagus 70%. Saya tanya, kok masih gini? Kok masih 70% membaiknya? Ngomong apa emang sama orang tua? Gini, aku nggak ngomong ini. Nah, akhirnya beliau lengkapi, alhamdulillah jauh lebih bagus. Nanti biar Abdullah di sesi akhir kalau beliau ingat ya. Kalau Pak Abdullahnya berkenan ya. Nah, yang paling dibutuhkan anak itu apa sih, teman-teman? Rasa aman. Ingat, mereka itu makhluk baru dalam kehidupan dunia ini. Anda ketika punya anak, mungkin usia Anda udah 25 tahun, Anda merasakan asam garam kehidupan ini. Anak ini baru mungkin 5 tahun aja belum lengkap. Salah tiba-tiba Anda marah luar biasa, sehingga mereka tuh was-was. Kalau nanti kita akan ceritakan apa yang terjadi kalau orang tuanya gini, anaknya gimana, orang tuanya gini, anaknya gimana, itu timbul akibat. Tapi yang paling dibutuhkan anak adalah rasa aman. Satu, ini tolong ditulis yang besar. Anda jadi orang tua ataupun Anda calon orang tua. Berikan rasa aman itu kepada anak. Apapun dalam spek yang luas. Ya, ketika dia disakiti temannya, lindungi, jangan disalahkan. Ya, ada satu ketika orang tua datang ke saya, dia cerita, "Pak, kenapa sih anak saya ini kok selalu berani sama saya?" Anaknya cowok, suka sepak bola, selalu berani sama ayahnya. Saya tanya aja satu hal, coba nanti malam tidur bareng sama si anak udah gede loh, udah SMP. Tidur bareng, positif ya, tidur bareng sama anak bapak, kemudian tanya aja, tadi sekolah seharian gimana? Dan dengerin aja, jangan pernah menyalahkan. Dengerin aja. Dan apa yang terjadi? Dilakukan selama 7 hari berturut-turut. Dan apa yang terjadi? Alhamdulillah dengan izin Allah, anak itu jadi dekat sama bapaknya. Jadi selama ini, kalau anak ini sedang curhat, selalu disalahkan sama bapaknya. Sehingga anak ini merasa nggak aman nih kalau curhat. Sehingga begitu ayahnya ini tidur di dekatnya, ini anak udah nggak aman. Merasa ini ayah mau ngapain itu. Nah, akhirnya apa yang jadi? Ayah membuka komunikasi. Tolong dong ceritain tadi gimana di sekolah. Oh, tadi sepak bola gini-gini. Oh, terus kalah sih. Tapi aku tadi berantem. Nah, ini orang tua mulai kepancing nih. Oh, berantem kan ayah udah bilang. Nah, dia menjadi rasa nggak aman lagi. Maka apa yang harus Anda lakukan? Kamu menang kan sebagai cowok waktu berantem? Ini ayah gila juga ya, dukung anaknya berantem ya. Tapi itu untuk tujuan bagus. Begitu si anak bilang, menang sih ya. That's it, anak ayah nih. Nah, dia bangga. Itu bisa membangun kedekatan, namanya break pattern pola. Ya, untuk memecah pola. Rasa aman. Yang kedua, Anda termasuk tipe orang tua yang mana? Harus Anda perhatiin nih. Ya, yang pertama overprotective, ini sebagian besar orang tua kita hari ini. Ya,
terlalu protektif kepada anaknya. Apa yang terjadi? Ya Anda lihatlah. Kalau anak ini tidak pernah Anda ajak main hujan-hujanan, dilindungi dan sebagainya, kena gerimis sedikit aja sakit tuh anak. Ya kan? Ya sekali-kali lah dikasih hujan-hujanan. Coba Bapak Ibu kalau mau sadar, tanaman Anda sirami setiap saat sama, nggak usah Anda sirami, tiba-tiba hujan jatuh. Lebih subur mana? Lebih subur pakai air hujan. Ya, kemudian over permisif, kemudian over demanding, orang tua terlalu banyak nuntut. Kamu nanti gini ya, gini ya, gini ya, gini ya, gini. Aduh Bapak Ibu, ya sadar. Mereka punya keinginan sendiri. Ya, kemudian rejection, apa itu penolakan? Ya jangan lakuin ini, jangan. Ya kemudian apa? Dry cleaning, tahu bersih, tahu beres. Ini terjadi hampir saat ini. Begitu kita punya anak, kesibukan orang tua, maka anak dititipkan sekolah full day. Betul nggak? Dititipkan ke sekolah full day. Harapannya apa? Saya berharap anak saya dididik yang benar. Kalau Anda tidak ambil tanggung jawab sebagai orang tua, Anda kehilangan anak Anda. Begitu anak ini kembali dari sekolahnya setelah 3 tahun pendidikan atau 6 tahun pendidikan, SMP, SMA Anda lepas di sana, itu bukan anak Anda. Orang tuanya lah yang bertanggung jawab. Karena dia dari rahim Anda. Ingat, dia mirror Anda. Ya, itu yang jadi. Dan orang tua yang ideal. Nah, orang tua yang ideal nanti kita sampaikan sama-sama. Ya, cepet banget ya, udah 50 menit ya. Nah, teman-teman, rasa aman yang dirasakan anak itu berbanding lurus dengan tangki cinta mereka. Nih, jadi konsepnya kita pakai bahasa yang mudah, tangki cinta. Ya, sehingga apa yang harus diberikan, nanti kita bisa lihat kenapa anak cowok lebih senang sama cowok, kok anak cewek lebih senang sama cewek. Maaf, LGBT. Bisa dijelasin di sini. Ya, kalau bantu nyembuhin LGBT saya masih berkenan, tapi kalau bantu nyembuhin orang-orang narkoba saya nggak mau. Karena musuhnya bandar narkoba itu. Ya, mereka bisa kehilangan pasar tuh. Ya, jadi rasa aman yang Anda berikan baik dari ayah dan bunda itu mengisi tangki cintanya. Bagaimana sifat tangki cinta tersebut kita akan jelaskan. Nih, harus diisi setiap hari. Boleh full day sekolahnya. Begitu pulang jangan dikasih handphone, jangan dikasih Xbox, jangan dikasih game. Meskipun waktu Anda hanya setengah jam, 1 jam, tapi beri kualitas hubungan Anda dengan anak-anak Anda. Itu jauh lebih penting dibandingkan 24 jam Anda krukep, Anda rangkul anak Anda, tetapi nggak berkualitas. Lebih baik waktu yang sedikit tapi berkualitas, tapi harus every day. Ya, ingat, tangki ini bisa bocor. Dari mana? Dari sekolah, dari guru, ya, dari teman-temannya itu bisa bocor. Nah, penyimpangan perilaku adalah indikasi bahwa isi tangki ini mencapai batas minimal. Tuh. Jadi kalau anak Anda bermasalah, itu sebetulnya mereka sedang lihat ini tangki cinta dari mamaku dan bapakku berkurang. Kurang, dan itu sudah mencapai batas kritis. Sama teman-teman, Anda di musim penghujan, Anda minum minuman yang banyak dingin-dinginnya, tiba-tiba Anda sudah mulai bersin-bersin, ya berhenti. Anda sudah mulai influenza. Kalau Anda nekat, ya bablas nanti. Justru sakit. Nah, ini batas kritis ini harus Anda perhatikan. Ya, apa yang terjadi ketika penuh? Wah, Anda akan bahagia banget. Ya, bagaimana ketika meluap keluar? Mereka akan berbagi sama teman-temannya. Ya, yuk kita lihat. Nah, apa akibatnya? Bila anak merasa tangki cintanya itu kosong, gampang marah, gampang tersinggung, ya, mudah meledak-ledak, ya, kadang ada kebiasaan negatif, gigit jari, ya, mukul, ya, sulit konsentrasi. Ada satu anak mungkin sudah beberapa tahun ya, dia datang ke ruangan ke kantor kami, ibunya bilang bahwa anak ini sangat sulit konsentrasi. Apa yang terjadi? Anak ini nggak mau bicara karena masih SD kelas 4 kalau nggak salah. Adiknya ikut SD STK, yang bapaknya nggak datang, adanya ibunya sama neneknya. Anak ini nggak mau ngomong sama sekali, sehingga saya bingung. Sehingga akhirnya kalau tidak ada satu pintu terbuka, ya saya harus buka pintu yang lain. Saya bilang,
Ayo dong adik-adik gambar dong. Akhirnya si anak ini mau menggambar. Nah, pada saat menggambar itulah kebuka semuanya. Apa yang terjadi? Anak ini sulit sangat konsentrasi. Saya cuma bilang, Bu, pertanyaan saya, apa yang dilakukan oleh bapak sang ayah ketika pulang dari kerja? Satu. Yang kedua, tolong jangan Ibu jawab dulu. Yang kedua, seberapa sering anak ini berinteraksi dengan ayahnya? Nah, akhirnya ibunya menangis. Ayahnya pun menangis. Coach, bapak anak ini kerja di luar kota. Jadi pulang kadang 1 bulan sekali. Dan kalau pulang, itu nanti ngumpulnya sama teman-temannya. Anak ini sama sekali nggak dapat tangki cinta dari ayahnya. Tuh, dari gambar loh Bapak Ibu semuanya, kita bisa paham apa masalah anak ini. Dan akhirnya apa yang terjadi, saya cuma bilang satu hal, sampaikan ke suami ibu, kalau nanti pulang, diajak tidur bareng. Kalau bahasa Jawanya dikeloni ya. Bahasa Indonesianya apa sih dikeloni itu? Ya tidur bareng lah sama si anak. Kemudian dengarkan ceritanya, dipuji di situ sehingga membangun kepercayaan. Ya namanya break pattern pola. Anak nakal, kenapa? Karena tangki cintanya kosong. Ngelawan karena tangki cintanya kosong. Sulit diarahkan, tangki cintanya kosong. Semua sehingga ada penyakit ini, saya nggak akan sebut penyakitnya ya karena blaming itu. Ada penyakit ini, penyakit ini, penyakit ini, penyakit ini yang nyerang anak-anak. Kadang begitu dengar itu saya cuma senyum-senyum aja. Ya, kenapa sih yang kita jadikan konsentrasi kok si anak? Kenapa nggak ngelihat orang tuanya? Kenapa seperti itu teman-teman? Karena dalam kitab suci saya dikatakan, maaf saya singkat ya, sungguh orang tuanya lah yang menjadikan anak itu menjadi A, B, dan C. Ya, silahkan cari sendiri A, B, C itu apa. Kata-katanya dari Sang Pencipta adalah sungguh orang tuanya yang menjadikan anak itu A, B, C. Sehingga kalau anak kita berubah, satu, berarti tangki cintanya bermasalah. Dan siapa yang memberi tangki cinta? Jawabannya hanya satu, ayah atau bundanya. Selesai. Ya, tuh. Nah, lingkaran masalah bagi orang tua. Ini yang terjadi. Anak merasa ditolak, akhirnya berulah. Untuk apa? Dapat perhatian. Orang tua tambah marah. Ya, dan menolak memberikan perhatian cinta. Jadi, kalau anak itu berulah, itu sebetulnya dia ingin Anda perhatikan. Tapi justru Anda marah. Apa yang jadi? Nah, lingkaran setan yang berikutnya jalan nih. Itu yang terjadi. Anak makin merasa ditolak, berontak dia sekarang. Berulah dia sekarang. Apa yang terjadi? Inilah lingkaran setannya. Orang tua semakin jadi-jadi, ambillah psikolog. Ya kan? Nah, ini yang jadi. Lingkaran masalah sama orang tua. Sehingga apa? Nah, pada sesi Zoom kita kali ini, kita ingin berbagi. Sadari dulu loh, ini karya Anda. Ya, ini karya Anda dan Anda menjadi penanggung jawab utamanya. Ya. Nah, ya orang tua semakin jadi, anaknya semakin berulah. Ingat sifat positif negatif Anda aja ada di mereka. Ya. Nah, apa sih sebenarnya perilaku? Perilaku adalah strategi yang telah teruji, terbukti, efektif dan efisien. Ya, dari seorang anak untuk dia dapatkan apa yang dia inginkan dengan cepat dan mudah. Dengan tingkat akurasi keberhasilan yang sangat tinggi. That's it perilaku mereka. Iya. Ini yang harus Anda sadarin. Jadi perilaku anak Anda adalah sebuah strategi bagaimana mereka mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan. Dan mereka sudah mencermati. Pinter loh anak-anak itu. Ya, meskipun dia masih usia-usia TK, dia sudah ngelihat. Mungkin dari film kartun, ya apalagi Anda ngeliatin film kartunnya, maaf saya sebut kalau ini, maaf, Tom and Jerry. Itu nggak bagus loh ya, buat anak-anak kita ya, Tom and Jerry. Jadi lihat bagaimana Anda tersenyum ketika ada makhluk Tuhan yang menderita. Dan itu kan usil banget kan. Iya, lucu tapi nggak benar. Ya, Anda pahami yang di sini. Apa sih sebenarnya perilaku anak? Yaitu sebuah strategi yang benar-benar sudah teruji, terbukti, efektif. Anda ngabulkan apa yang mereka inginkan. Selesai. Jangan kejebak di sini. Ya. Nah, apa 4 alasan penyimpangan perilaku? Anda juga harus paham. 1, untuk mendapatkan perhatian dari Anda. Sama. Sekarang saya tanya sama ibu-ibu, ketika ibu bersolek, biasanya pakai androk, tiba-tiba ibu bersolek, ya, dandan lebih cantik. Suami tanya, emang ada siapa sih, Mah? Nah, tuh, berarti kan selama ini nggak pernah berdandan.
Ini Pak Lurah mau datang. Ih, kamu tuh loh Lurah datang gini, kamu selama aku nggak pernah gini-gini loh. Padahal aku yang ngasih nafkah tuh, coba lihat. Ya ketika kita melakukan sebuah kebiasaan di luar kebiasaan, itu adalah untuk mencari perhatian. Sama dengan anak-anak kita. Kemudian apa yang mereka lakukan? Untuk mendapatkan kekuasaan. Dan untuk mengalahkan orang tua. Ini kalau sudah berlebihan. Ya, coba lihat di luar sana berapa banyak anak yang dia dikuasai orang tua yang dia dikuasai oleh anaknya. That's it. Hati-hati. Yang ketiga, membalas dendam dan menghukum orang tuanya. Ya, ini juga banyak. Kemudian kadang anak ini menjadi tidak produktif atau justru sakit. Tujuannya apa? Mereka ingin mendapatkan rasa kasihan dari orang tuanya. Ini kerja bawah sadar semua, teman-teman. Ya Anda selama ini suami sama istri sibuk bekerja, tiba-tiba anak sakit, masuk rumah sakit. Eyangnya nggak bisa, kakek neneknya nggak bisa. Akhirnya Anda dua-duanya cuti untuk ngerawat si anak ini. Ini yang ngerjain bawah sadar si anak. Untuk apa? Satu, dapat perhatian. Yang kedua, dia sakit untuk mendapatkan kasihan Anda. Itu yang terjadi. Hati-hati. Semua terkoneksi ya teman-teman ya. Itulah sebabnya kenapa, yuk kita belok sedikit. Anda kadang telinga bunyi nging. Anda bilang, ada yang sedang bicarain kita dong. Nah, that's it. Itu ada ilmunya. Bukan mistik. Ya, semuanya terkoneksi dengan luar biasa. 5 kategori masalah dalam anak. Ada pola kebiasaan, nanti kita jelasin. Ada perasaan takut, perilaku, prestasi, dan citra diri. Yuk kita bahas satu-satu. Pola kebiasaan. Ya, apa itu pola kebiasaan? Gigit kuku, makan berlebihan, ngisep jempol, ya kadang ngompol saat tidur. Ini pola kebiasaan. Nanti kita cerita apa penyebabnya. Kemudian ada perasaan takut. Perasaan takut yang umum terjadi pada anak, takut binatang, takut serangga, takut gelap. Kenapa takut gelap? Karena waktu makannya nggak habis, tiba-tiba bapak sama ibunya bilang, nanti kalau makananmu kamu nggak habis, aku kunci kamu di kamar gelap. Dan di kamar gelap nanti ada mbak-mbak rambutnya panjang, dan dia ketawa, hihihihi, seperti itu. Sehingga apa? Perception-nya, internal representasi, film yang bermain di kepala si anak ini sudah sangat mengerikan. Ya, dokter, ayo obatnya diminum, kalau nggak nanti ke dokter. Ya kalau dokter disontek, kalau disontek tahu nggak sonteknya besar banget, tuh Anda yang membuat ceritanya. Ya, dalam keadaan apa? Dalam keadaan anak sudah ketakutan, lemah, Anda masuki sugesti negatif. Jadi si anak takut. Ya. Tuh. Perilaku, mari kita lihat. Tindakan anak seperti suka mukul, berteriak, berbohong, mencuri, membantah, meletakkan barang tidak pada tempatnya. Ini adalah perilaku. Ya. Kemudian prestasi meliputi merapikan ranjang, membersihkan kamar, ngerjain tugas, rajin olahraga, dan masalah anak prestasi. Ya, kemudian yang terakhir adalah citra diri. Ini kadang pernah kan bayangan jadi Superman? Ya, Spiderman gitu ya. Citra diri kategori ini adalah merasa perasaan bersalah, mimpi buruk, rasa percaya diri, perasaan diri nggak berharga. Nah, kita mau lihat apa sih penyebab-penyebabnya. Itu yang jauh lebih penting. Ya. Ini saya hanya tinggal punya waktu maksimum 30 menit nih. 4 hal penting yang harus Anda perhatikan. Dan ini harus Anda benar-benar camkan. Orang tua, kalau mereka masuk ke ruangan saya sesi live coaching buat si anak, maka ini wajib. Orang tua dan anak menyadari bahwa memang ada masalah yang perlu diatasi. Selesai. Jadi harus sadar dulu. Ingat, sekali lagi, semua perubahan itu, kalau tadi lihat 4 step belajar, saya bukakan yang tadi, saya ingetin lagi. Mana ya? Nah, ini teman-teman. 4 step belajar adalah bagaimana kesadaran. Nah, ini Anda harus menyadari dulu dengan si anak. Ya, Anda harus menyadari dulu bahwa memang ada masalah. Yang kedua, mengakui memang ada masalah yang perlu diatasi. Sadar dan ngaku. Si anak juga ngaku, iya kayaknya aku punya masalah dengan Bapak Ibu. Ya, kemudian orang tua dan anak menerima. Ya, kemudian mau mengatasi masalah, sadar untuk mengatasi masalah. Keluar dari situ. Ya, kalau di hipno, kalau di ruang praktek saya nggak melakukan ini. Saya melakukannya dengan pertanyaan-pertanyaan.
Ya, untuk ngelihat apakah orang tua dan anak ini sadar nggak bahwa ada masalah. Orang tua dan anak mau nggak ngakui bahwa ada masalah. Saya nggak pakai pertanyaan seperti ini, cuma di resume jadi seperti ini. Dan orang tua sama anak ini mau nggak dia menerima, dan mau nggak. Kalau yang terakhir, sadar mau mengatasi masalah, saya cuma tanya, kalau misalnya kejadian ini masih ada, dan bertahan 2 atau 3 tahun, kira-kira Anda sebagai orang tua dan Anda sebagai anak mau menerima nggak? Wah, nggak bisa, Coach. Saya nggak mau, Coach. Saya nggak suka anak saya seperti ini. Nah, artinya mereka sadar bahwa mengatasi. Berarti mau ya untuk berubah ya? Iya, Coach, mau, Coach. Nah, kalau udah seperti ini biasanya lebih gampang. Ya. Yuk kita lanjut. 5 bahasa kasih. Ya. 1, waktu yang berkualitas. Jadi tadi udah kita bahas. Meskipun Anda jarang ketemu dengan anak Anda, 5 menit, 10 menit, setengah jam, tapi jauh berkualitas. Ya, bukan memberikan benda loh ya, tapi cinta loh ya. Kemudian kata-kata pujian atau pendukung, ya. Kemudian pelayanan, layani mereka, ya. Kemudian sentuhan fisik bagi orang-orang yang kinestetik, dia harus disentuh fisiknya, ya. Dia merasa nyaman ketika disentuh, ya. Kadang Anda appreciate, Anda beri hadiah. Ini 5 bahasa kasih. Apa yang terjadi? Dan pastikan tatapan mata. Apa yang terjadi? Anak datang. Ayah, 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 aku tadi gambar ya, ini terbaik di kelas ya. Ya udah taruh situ aja. Ini sama sekali nggak ada kata-kata pujian. Ya nggak ada pemberian hadiah. Padahal cuma bilang, coba sih ayah lihat, gambar kamu bagus ya. Asik, besok tolong ya gambar ayah ya. Udah selesai. Nggak lebih 5 menit. Tapi pastikan yang terakhir ada tatapan mata. Jangan ngomong itu sambil melos. Ya, gambar kamu bagus ya. Gimana sih, Mak? Ini gambar kamu, anak kamu bagus ya. Anak merasa loh. Ya mereka juga punya hati, mereka punya pikiran. Mereka punya fakok 5 panca indera sama dengan Anda. Ya. Nah, pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Ini yang terjadi. Ya, apa itu? Mari kita lihat sama-sama. Ada sesuatu yang mencermati Anda, yaitu bagian subconscious mind si anak, pikiran bawah sadar anak, yang dia melihat, mendengar, merasakan, dan itu menjadi file dalam dirinya. Ini yang kita harus hati-hati. Ya, ini yang kita harus hati-hati. Bagaimana caranya ilmu itu masuk ke dalam diri mereka? Ini 5 jalur masuk ke pikiran bawah sadar. Nih, di sini kita mulai belajar untuk menerapi. 1, dia lihat orang tuanya sebagai figur otoritas. Ya, kalau Anda sudah percaya dengan seseorang, biasanya Anda akan ngikut dengan omongan orang itu. Kemudian yang kedua, menjadi program dalam bawah sadar mereka ketika muatan emosinya tinggi sekali. Ya, anak akan melihat ayah marah. Oh, ibu sedih. Dia akan lihat. Kemudian yang ketiga, direpetisi, diulang-ulang terus kejadian itu sehingga anak melihat sebuah pola yang selalu berulang. Kemudian yang ketiga, ini yang berbahaya, maka saya kasih di depan. Relaksasi pikiran. Hati-hati ketika Anda sedang marah kepada anak sedang main game tidak mau berhenti karena itu sedang masuk pikiran bawah sadar. Atau ketika anak ini sedang 30 menit 1 jam sebelum tidurnya, ini berbahaya karena itu kondisi relaksasi pikiran. Ya, itu masuk semua program Anda. Ya. Nah, kemudian siapa lagi butuh mentor, butuh idola sebagaimana tadi. Ya. Nah, ini yang terjadi dengan pikiran seseorang ketika lahir. Ya. Jadi yang biru itu adalah primitive area, yang hijau adalah modern area. Yang biru ini diisi oleh Tuhannya. Contoh imun, ya, merasa ingin disayangi. Seorang bayi begitu lahir, ditaruh di perut ibunya, dia pasti netek ke ibunya. Betul kan? Namanya proses inisiasi dini. Pertanyaan saya, yang ngajari siapa? Ya jangan bilang ya Pak Abdullah ya, yang ngajari aku. Jangan bilang itu yang ngajari ayahnya. Enggak, proses inisiasi dini dia dapat itu dari kecil. Kalau bilangnya seperti itu, ketika dia lapar, dia masukkan tangannya ke mulut, nggak masukkan tangannya ke mata, karena dia tahu lapar itu bukan masuknya lewat mulut. Nah, ada bagian yang biru inilah yang dijaga kuat. Namanya bios kalau kita ngelihatnya. Ya, default untuk dia bertahan untuk hidup. Tapi ada bagian yang hijau, yang ini belum ada isinya. Tergantung dari Anda, programmernya. Kalau diibaratkan ini seperti sebuah hard disk yang belum diisi sama sekali. Ingat, ngisinya kapan? Usia imprint, sejak ada dalam usia 0 tahun sampai 7 tahun. Itu saat Anda ngisi-ngisinya. Orang sering nyebut sebagai the golden brain.
Ya, nah, bagaimana selanjutnya? Ini yang terjadi. Ya, kalau tadi kita ngelihat ada primitive area, ada modern memory area, ada conscious mind, pikiran sadarnya. Jadi bertambahnya usia Anda, pada saat usia 3 tahun Anda mulai mengenal 0 sampai 7 tahun, mulai tertanam belief, value, habit, ya, kemudian kepribadian yang bentuk siapa? Orang tuanya. Akhirnya begitu usianya bertambah, mulailah muncul analitik, ya, rasional, ya, kritis seperti itu. Nah, ini bertahap teman-teman. Ya, nah kalau teman-teman mau ngelihat ini, nanti ada PR ya, silahkan lihat film judulnya Inside Out. Inside Out. Ya, film produksinya Pixar itu. Nah, kenapa orang itu sulit berubah? Ini yang terjadi. Ya, karena Anda tidak masuk ke pikiran bawah sadarnya. Yang Anda bilang ke anak-anak Anda, kamu harus belajar. Kamu makan cepat. Itu yang terjadi. Jadi nggak Anda nyentuh perilakunya saja. Padahal untuk Anda memberikan perintah untuk mengubah keadaan seseorang, yang harus diubah adalah emosinya. Value yang paling inti di dalamnya, di dalam hard disk-nya. Ya sama, kayak Anda lihat PowerPoint saya. Saya nggak bisa ngubah PowerPoint yang Anda lihat di depan Anda. Betul kan? Yang saya bisa ubah adalah PowerPoint yang ada di dalam laptop saya sendiri. Itu yang terjadi. Bagaimana masuk? Perilaku harus mengubah aturan belief value-nya dia, harus mengubah belief, harus mengubah value, harus sampai dalam. Sementara yang kita tembus hanya behaviornya saja. Sehingga apa yang terjadi, ini bekal buat kita. Kenapa orang mudah untuk berubah? Satu, jangan ubah perilakunya, jangan ubah aturannya, jangan ubah belief-nya. Kalau kamu seperti ini, kamu bodoh loh, nanti kamu jadi orang yang nggak berhasil. Nggak bisa. Value-nya yang harus Anda ubah. Bagaimana caranya? Masuk ke relaksasi pikiran dengan teknik-tekniknya. Kalau ada waktu nanti kita akan ajarkan. Ya, masuk kondisi rileks, kemudian kita ubah di bagian pikiran bawah sadarnya. Jadi core-nya yang kita ubah. Sehingga apa? Belief-nya dia berubah. Ingat tadi? Si anak 17 tahun yang dia membenci orang tuanya karena usia 5 bulan akan digugurkan oleh ayah kandungnya. Apa yang jadi? Begitu nilai-nilai value di dalam pikiran bawah sadarnya kita ubah, apa yang jadi? Dia lihat belief bapaknya bagus. Sehingga dia melihat orang tuanya, terusnya ayahnya bagus. Dan akhirnya perilakunya berubah kok sama ayahnya secepat itu. Ya. Nah, siapa programmer pikiran anak Anda? Satu, diri Anda, ayah dan bundanya, guru dan teman-temannya, pengasuh, babysitter, ya. Nih, ada yang berikutnya nih, kakek nenek nih biasanya orang tuanya udah bener, kakek neneknya berlebihan, betul ya? Tuh paman, tante nih. Ya, itu yang terjadi. Atau Anda hidup magersari, ada orang tua lain di sana sehingga anak kebingungan mencari value. Tuh, ya, kemudian hati-hati dengan TV, dengan game. Ya, hati-hati dengan lingkungan di kampung Anda. Sehingga apa yang terjadi? Anda lah yang tetap bertanggung jawab. Ketika dia bermain dengan teman-teman di kampung, Anda sebagai ayah dan bundanya harus meluruskan. Tadi main apa, nak? Oh, main gini, gini, gini. Oke, apa pelajaran yang kamu dapetin? Gini, gini, gini. Nah, tugas Anda adalah meluruskan value mereka. Ingat, yang kita ubah adalah value-nya. Tuh ya. Nah, ini lingkaran setannya. Ketika perilaku ini bermasalah, ya, maka apa yang terjadi? Masuk ke berikutnya. Label yang diberikan oleh lingkungan. Oh, kamu anak nakal. Akhirnya tanpa sadar menjadi program dalam pikirannya, anak menjadi lebih nakal. Ya, kamu nih lo bodoh. Ya, ulangan selalu dapat 4. Dikasih label, kamu bodoh. Masuk dalam pikiran bawah sadar, saya bodoh. Selesai. Nah, jadilah orang tua yang bijak. Tidak, nak. Kenapa ulangan matematika kamu dapat 4? Ayo, Pak. Kemungkinan besar kamu belum belajar. Iya sih, Ma, belum belajar. Coba kalau belajar. Papa dulu belum belajar juga nilainya jelek kok. Papahnya nggak ikut-ikutan nih, kena abunya ya. Nah, papa mau belajar nilainya bagus. Oh gitu ya, Ma ya. Iya, nah Anda sedang memberikan sebuah terapi kepada dia sehingga apa? Menjadi program dalam pikirannya. Oh, kalau saya belajar saya mampu. Ya, nah teman-teman, ini ngebut nih ini ya. Udah slide 47. Nah, anak belajar dari kehidupan yang mereka jalani. Bila seorang anak hidup dengan kritikan, maka ia akan menjadi orang yang gampang menyalahkan.
Coba lihat perilaku kita. Ingat ya, nih ada sekitar 20-an kalau nggak salah ini. Saya tinggal membaca aja. Bila seorang anak hidup dengan kekerasan, maka dia cenderung untuk berkelahi. Dan Anda tinggal milih kok Anda yang mana, ya. Tuh. Bila seorang anak hidup dengan penuh ketakutan, dia lihat orang tuanya suka berantem, apa yang terjadi? Ia belajar untuk menjadi seorang penakut dalam hidupnya. Mari kita lihat berikutnya. Bila seorang anak hidup dengan penuh rasa benci, coba lihat sikap si anak ini. Apa yang ia pelajari? Ia belajar untuk tidak menghargai hidup. Ini rusak nih nanti ini anak. Ya, dan siapa yang memberikan rasa benci kepada si anak? Pasti kedua ayah dan bundanya, gurunya, kakek neneknya, benar kan? Itu yang terjadi. Bila seorang anak hidup dengan penuh ejekan, maka ia belajar menjadi seorang pemalu. Ini loh anak mama nih gendut banget sih, gembrot. Ya udah, dia malu dengan dirinya sendiri. Hati-hati, ya. Bila seorang anak hidup dengan rasa malu, maka ia belajar merasa dirinya bersalah. Nah, nanti teman-teman kita tunjukin apa yang terjadi ketika sifat-sifat negatif ini ada dalam diri kita. Bagaimana energinya, bagaimana pencapaiannya. Itu yang jadi masalah kita. Bila seorang anak hidup dengan perasaan iri, ia belajar menjadi orang yang iri hati. Coba perhatikan, si adik dapat hadiah banyak banget, si kakaknya nggak sama sekali. Iya, tuh, ayah gimana sih? Nggak adil. Nah, nanti dia jadi orang seperti itu. Ingat, kalau sudah hasad, iri hati, ini bubar. Ya, setan itu, iblis itu diusir dari surga ya gara-gara iri hati. Nah, tapi bagaimana ketika positif? Warnanya beda ya. Bila seorang anak hidup dengan berbagi, jadi ia belajar untuk bermurah hati, jadi dermawan, mau bantu, ya peduli. Bila seorang anak hidup dengan penuh toleransi, maka ia akan menjadi orang yang sabar. Siapa yang bentuk? Ya pastinya orang tuanya. Mamanya salah ngomong, ayahnya tiba-tiba, mama nih lu si anak jadi orang yang nggak sabaran. Dia lihat ayahnya. Ya sebaliknya, si ibu lihat si pembantu sedang melakukan sebuah kesalahan sama sekali, anak lihat, oh gini ya, ya udah anak ikut, ya. Bila seorang anak hidup dengan penuh dukungan, dia menjadi orang yang pede. Ingat, anak kita juga kadang punya masalah. Ya, siapa yang membentuk dia jadi orang pede? Anda dengan mendukung dia. Ayo nak, kamu bisa. Kamu bisa. Mama dulu juga ngalami hal yang sama, bahkan lebih berat dari ini. Mama bisa kok. Anda yang harus membujuknya. Nah, cuma saat Anda membujuk harus cari timing yang tepat. Ya, karena kalau nggak sia-sia. Bila seorang anak hidup dengan penuh pujian, dia akan belajar bisa menghargai orang lain. Nih, dipujilah. Coba sih lihat nilai rapat kamu. Wow. Jangan fokus pada yang buruk. Ini rapat anak 6 semuanya. Ya bahkan 6, 6, 6, 5, 5, 5, 5. Tapi ada satu yang 9. Jangan fokus pada yang buruk, fokus yang baik. Mama lihat loh ini rapatmu, ini anak udah ketakutan. Gurunya udah bilang, kamu jelek rapot 56, 56. Gurunya begitu sampai rumah, orang tuanya sama, jadi setan lagi. Janganlah, jadilah malaikat. Nilai rapot kamu luar biasa ya. Ini anak bingung loh. Ini mama ini kesambet apa ini ya? Kok bicaranya beda dengan guru ya? Coba lihat nilai bahasa daerah kamu, bisa 9 loh. Kok mama nggak nyinggung-nyinggung yang 6 dan 5 ya? Dek, tolong dong cerita ke mama. Kok bisa bahasa daerah kamu 9? Mah, aku seneng mah gurunya mah. Tuh, dia buka rahasianya loh. Aku seneng gurunya ramah, nggak galak. Yang lain mah gurunya galak. Satu, kalau guru yang bahasa daerah mah rajin, datang, tugas-tugasnya banyak. Sehingga aku latihan. Yang guru yang lain nggak pernah ngasih PR mah. Sehingga apa? Anda tahu masalah anak, Anda nggak perlu marah. Datang ke sekolahnya, konsultasi. Emang guru-guru yang lain gini? Iya, nah Anda bisa tahu apa yang harus Anda lakukan bersama guru. Tuh, Anda belajar menghargai mereka. Ya, nah bila seorang anak hidup dengan penuh penghargaan, dia belajar untuk mempunyai tujuan dalam hidupnya. Ini yang menjadi tantangan anak-anak kita hari ini. Anak-anak kita hari ini sangat sedikit yang memiliki tujuan yang pasti dalam hidupnya. Kemarin saya memberikan materi untuk anak lulusan dari sebuah fakultas untuk seluruh Indonesia. Ketika saya tanya, tolong tuliskan apa tujuan hidup Anda setelah lulus ini. Ternyata begitu sudah kita kasih waktu 2-3 menit, saya tanya siapa yang sudah selesai. Itu yang angkat tangan nggak lebih dari 15%. Yang lainnya kebingungan.
Nah, kenapa? Bisa jadi pada saat mereka masih anak-anak, mereka jarang banget dihargai oleh kedua orang tuanya. Bila seorang anak hidup dengan rasa adil, maka ia belajar tentang keadilan. Ini penting loh, ya. Bila seorang anak hidup dengan rasa aman, maka dia punya kepercayaan diri yang bagus. Ini juga bagus. Bila seorang anak hidup dengan persetujuan, ia belajar untuk mencintai dirinya sendiri. Penting nih, tidak membenci, tapi mencintai. Kenapa? Ya, boleh nggak aku mainan ini ya? Emang mainan apa sih ini? Terus mau kamu apain nak? Ya aku mau buat gini-gini. Terus untuk apa kalau ayah boleh tahu? Jangan, terus kalau udah gini mau ngapa? Nah itu anak, ini kok mentak ya? Nah dia udah takut lagi. Ingat rasa aman. Ya. Bila seorang anak hidup dengan penerimaan dan persahabatan, lihat kedua orang tua ini. Lihat orang tua ini kepada kedua anaknya. Ia belajar menemukan cinta dalam kehidupannya. Tuh, ini masalah yang sering muncul di anak-anak muda kan. Suka sesama jenis. Apa yang terjadi? Karena dulu nggak pernah diginikan sama orang tuanya. Penerimaan, persahabatan nggak. Dari ayah dan dari bundanya. Ingat, semuanya punya andil 50%, 50%. Begitu kekurangan dari salah satu, nggak peduli dia cewek atau cowok, si anak ini, dia akan cari itu. Dia kekurangan tangki cinta dari ayahnya, dia akan cari cowok. Dia kekurangan tangki cinta dari ibunya, dia akan cari cewek. Secara garis besarnya gambarannya seperti itu, kalau ngomong kasar. Tapi harus lebih dalam ya. Jika anak hidup dengan ketenangan dan kebahagiaan, dia akan menjalani pikiran yang damai. Nah, inilah yang terjadi kenapa anak-anak kita overthinking. Ya nanti gini, nanti gini, nanti gini. Karena apa? Karena hidup sama Anda nggak kan pernah ada kasih tenang. Ya nggak pernah ada kasih bahagia. Yang ada tegang terus. Ya yang ada tegang. Gini salah, gini salah, gini salah. Coba. Ya siapa yang ngajari anak-anak kita naik sepeda? Ya babysitternya tuh. Coba lihat di foto ini. Orang tuanya lah yang tanggung jawab. Sehingga Anda bangga gitu. Dulu aku diajari loh sama ayah sama bunda aku naik sepeda motor. Ingat ya waktu naik sepeda motor ya aku nyemplung ke sawah. Itu bisa jadi cerita buat anak cucu. Tapi ya ingat nggak ya waktu dulu aku belajar naik sepeda motor sama si Iu siapa itu ya pembantu kita itu loh ya. Nah tuh coba bangganya di mana? Pikiran yang damai nanti energinya gede banget. Mari kita lihat sama-sama nih teman-teman. Saya ngejar untuk habis. Anak belajar dari kehidupan yang mereka jalani. Nah, Anda harus jawab nih, silahkan. Kehidupan seperti apa yang telah Anda berikan untuk anak Anda? Anda harus jujur. Dan kehidupan itu telah dijalani oleh anak Anda. Ayo Anda harus jujur pada diri Anda. Kalau Anda mau jawab, silahkan Anda jawab dulu. Ambil 1 menit. Kalau Anda mau jujur, kasih aja skor. Yang merah Anda kasih skor seperti apa? 0 sampai 10. 10 berarti good, orang tua ideal. 0 berarti orang tua yang zonk. 0 sampai 10 yang pertanyaan yang merah Anda kasih dia berapa? Anda berikan untuk anak Anda seperti apa? Skornya. Dan akhirnya anak Anda seperti apa? Coba lihat korelasinya. Kalau yang merah Anda kasih 7, yang biru biasanya juga angka 7. Kalau yang merah Anda kasih 5, yang biru juga akan angka 5. Coba lihat seperti itu. Ya, silahkan nanti Anda kerjakan sendiri karena saya ngejar jam tayang ini. Ya. Wah, ini sudah hampir adzan nih ya. Oke. Nah, di sini teman-teman kita mau masuk apa sih yang membuat perilaku seseorang? Ingat, perilaku seseorang menentukan decision dan action-nya. Dimulai dari perilakunya, maka keputusan dan tindakannya juga nggak jauh beda dengan perilakunya. Nah, yang jadi masalah, perilaku itu dipengaruhi oleh apa? Satu, skill. Ini yang harus Anda pahami. Yang kedua, belief. Nah, yakinkan dengan keyakinan baru yang benar. Teman-teman, karena kita diciptakan oleh Tuhan kita, maka pakai kitab tuntunan kehidupan dari Tuhan kita. Ya sama, Anda punya handphone merek A, ya jangan pergi perbaiki handphone ke handphone merek B, ya pastikan Anda ke merek A. Karena kita sadar kita ciptaan Tuhan, maka pakailah kitab Tuhan, petunjuk Tuhan untuk kita memberikan belief kepada anak-anak kita. Demikian juga dengan value, nilai-nilai. Coach, ada nggak terlambat, Coach, karena anak saya udah usia ini? Tidak ada kata terlambat, teman-teman semuanya. Tergantung dari diri Anda. Ubah identitinya. Ya, bahwa dulu kita bilang bahwa anak kita bla 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 bla, maka ganti identitinya bahwa dia bisa yuk ayah bantu, yuk bunda bantu, yuk bahwa kamu benar-benar anak yang luar biasa. Nah, pastikan ya sehingga apa yang terjadi, mereka mulai mengubah habit, kebiasaan, buat pola-pola baru dalam kehidupan Anda bersama anak-anak Anda, kondisikan ya paksa itu. Begitu pola dibentuk,
disepakati satu keluarga, dikondisikan. Sehingga apa yang terjadi? Anda sedang menciptakan sebuah lingkungan baru di keluarga Anda. Coach, anak-anak udah gede, Coach, nggak masalah kok. Ya, yang penting mecah pola. Sehingga apa yang terjadi, hasilnya akan selalu ngikutin. Itu yang terjadi, teman-teman. Ya, sehingga kalau kita balik, selalu kalau di sini saya bilang balik, kalau Anda ingin hasilnya berubah, maka ciptakan lingkungan. Bagaimana ciptakan lingkungan? Buat kondisi, buat pola, buat kebiasaan, ubah identitas masing-masing, ubah value masing-masing, ubah belief mereka, ubah skill mereka. Maka apa yang jadi? Action mereka berubah, keputusan mereka berubah, dan akhirnya perilaku mereka pun berubah. Itu yang harusnya kita lakukan. Nah, ini menghipnosis. Kayaknya saya harus pamit dulu nih, teman-teman. Ya, saya lompat dulu aja. Menghipnosisnya mungkin di 2 minggu lagi ya, karena panjang itu. Tapi saya mau ceritakan, ini yang terjadi, teman-teman. Ya, ketika anak-anak kita merasa dirinya tidak berharga, lihat level energinya. Di bawah garis merah itu adalah bukan manusia seutuhnya. Ya, di atas garis merah semakin tinggi, ini manusia seutuhnya. Semakin di bawah garis merah, apa yang terjadi? Pencapaian anak-anak kita, bahkan diri Anda pun akan semakin rendah. Semakin tinggi level energi Anda, pencapaian Anda dalam hidup dan karir Anda akan semakin lebih mudah. Dari semua gambaran yang sudah kita berikan, bayangkan apa yang terjadi ketika anak merasa disalahkan. Energinya cuma 30. Apa yang terjadi ketika anak penuh dengan rasa ketakutan? Level energinya hanya 100. Apa yang terjadi ketika anak ini tumbuh dengan rasa benci? Levelnya 150. Apa yang terjadi ketika anak ini selalu aja merendahkan orang lain? Levelnya cuma 175. Nah, tolong dibantu. Dengan yang barusan tadi, iceberg identity, gunung es, bantu buat sebuah lingkungan yang baru. Ya, buat kebiasaan yang baru. Ya, kemudian identity yang baru, nilai-nilai kehidupan yang baru. Anda ubah cara Anda sendiri. Sehingga apa yang terjadi? Mereka mulai bisa lebih percaya, mulai bisa Anda harus bisa memaafkan mereka, memahami mereka. Kenapa? Ingat, teman-teman, ketika saya lompat ya ke di sini, ingat, jangan fokus untuk mengubah orang di luar Anda, khususnya anak-anak Anda. Jangan lakukan itu. Tapi fokuslah bahwa mereka adalah mirror Anda. Tadi di sesi awal, betul kan? Ketika Anda sadar bahwa mereka adalah mirror Anda, maka ubah diri Anda itu jauh lebih mudah. Ya, kenapa? Karena Allah berfirman, aku tidak akan mengubah sebelum kalian mengubah diri kalian. Maka ubah diri Anda. Untuk apa? Satu, jangan lagi, membenci mereka. Jangan lagi menyalahkan mereka. Jangan lagi merendahkan mereka. Tapi apa yang terjadi? Percaya pada mereka. Ya, bahwa mereka bisa memperdayakan diri mereka sebagai makhluk Tuhan. Maafkan, maklumi mereka. Ingat, Anda yang membentuk mereka loh di masa lalu, betul kan? Ya, teko itu isinya air. Untuk lihat air harus dituang. Nah, perilaku mereka ini adalah isi teko yang dulu pernah Anda isi. Kalau Anda bilang, kok tekonya isinya kopi? Ya karena Anda ngisi kopi. Ya kalau Anda marah-marah, berarti Anda marah ke diri Anda sendiri. Kan lucu. Ya, sehingga apa yang dilakukan, ayo pahami mereka. Ya, Anda bisa memaafkan. Karena apa? Itu adalah karya Anda. Kalau Anda marah kan lucu. Anda atas prestasi Anda marah sendiri kan lucu. Ya, Anda bisa memahami mereka. Akhirnya muncul rasa hormat kepada mereka. Kenapa rasa hormat? Sebagai makhluk Tuhan. Bukan anak Anda, makhluk Tuhan. Nah, ketika sudah sampai rasa hormat, teman-teman silakan ditulis. Silakan ditulis yang ini skripnya. Berdoanya kepada Tuhan Anda. Mana ya tadi ya? Ada 5 tadi, menerima. Nah, ini pakai yang ini. Ya, satu, ketika Anda melihat anak Anda tidak sesuai dengan harapan Anda, itu kan yang mau? Ya. Satu, istighfar Anda. Minta maaf, minta ampun kepada Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah, aku mohon ampunanmu, aku mohon maafmu. Karena apapun yang dilakukan oleh anakku, itu adalah hasil dari didikanku. Hasil mereka melihat aku. Anda harus lakukan itu dulu, menyadari itu.
Yang kedua, setelah istighfar, yang kedua adalah hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji Tuhan. Kenapa? Karena aku sadar hari ini bahwa mereka bukanlah orang lain. Mereka adalah mirrorku. Anda harus bersyukur itu. Bukan mirror orang lain. Sadari dulu dengan hamdalah. Yang ketiga, ubah niat. Hanya 3 ini caranya. Ubah niat. Bagaimana cara mengubahnya? Ya Allah, siapa anakku dulu adalah siapa dia dulu. Aku sekarang ingin siapa dia sekarang untuk masa depan yang lebih bagus. Maka Anda niatkan dalam diri Anda untuk sesuatu yang berubah. Anakku yang A ini nakal. Ya Allah, aku ubah niat dia untuk menjadi anak yang baik. Sudah yang ketiga? Nah, yang keempat doanya ini teman-teman, doanya. Silahkan ditulis yang di sini doanya. Ini yang bisa melakukan lebih cepat, saya jujur aja, ibundanya, bukan ayahnya. Karena dia 9 bulan di perut ibunya. Cara berdoanya, ya Allah ya Tuhanku, Engkau anugerahi aku, hamba-Mu. Ingat, hamba. Dia bukanlah hamba Anda, dia adalah hamba Tuhannya. Anda setuju itu kan? Ya. Ya Allah, aku mohon, hamba-Mu yang Engkau anugerahkan menjadi anak kandungku. Sebut namanya. Bla 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 bin siapa kalau itu ayah. Binti siapa kalau itu ibu. Jadi kalau saya punya kepercayaan bin sama binti itu bukan selalu bin itu ayah, binti itu ibu, tidak. Contoh kayak Isa binti Maryam. Ya, orang-orang agama saya mengatakan dalam kelompok saya mengatakan Isa binti Maryam. Karena Nabi Isa nggak punya ayah. Binti Maryam. Padahal kan yang kalau ada sekarang kan kayak istri saya misalnya Irma binti Mahdum. Irma anak perempuannya Mahdum, artinya gitu cumaan. Isa binti Maryam, Isa anak sorry saya kebalik. Oke, sorry saya salah. Itu jadi ya Allah, hamba-Mu yang telah Engkau anugerahkan menjadi anak kandungku yang bernama siapa? Sebut nama lengkapnya, sebut nama ayahnya. Ini hebatnya, sebut nama ayahnya. Bin siapa atau binti siapa? Sudah ya? Ya Allah, hamba-Mu yang Engkau anugerahkan menjadi anak kandungku yang bernama ini bin siapa? Aku mohon ya Allah. Tuh, lakukan. Menjadi hamba yang baik, menjadi hamba yang ini, menjadi hamba yang ini. Anda lakukan itu. Ya, dan pastikan goal akhirnya titik-titik ya teman-teman semuanya, koma goal akhirnya adalah supaya dia bisa beribadah benar kepadamu. Dah selesai. Ingat kenapa seperti itu? Karena tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah benar kepadaku. Dah selesai. Bapak Ibu jangan harus optimis ya. Mengapa coach kok ngelihatnya kok tidak langsung anakku yang bernama kok pakai hamba Allah? Ya karena Anda tidak bisa mengubahnya. Yang bisa mengubahnya adalah yang menciptakan dia sendiri. Maka saya bilang hamba dan sang penciptanya. Tuh. Nah teman-teman, itu dulu yang bisa saya share karena saya sudah dengerin adzan sudah selesai. Ya, jadi ada teman-teman yang kemarin memberikan masukan kepada saya, coach kalau adzan gimana kalau selesai saja. Seperti itu, saya apresiasi juga. Ya, nah teman-teman itu yang bisa saya sampaikan. Sepertinya menurut saya ini sudah slide sebetulnya kurang sedikit. Jadi yang kurang sedikit ini adalah bagaimana cara kita menghipnosis mereka, memasukkan sugesti positif ke dalam diri mereka. Itu aja yang belum. Insya Allah saya akan tambahin nanti materinya untuk bisa menghipnosis anak-anak kita, memasukkan program-program positif dalam pikiran bawah sadar anak kita. Oke ya, teman-teman, semoga bermanfaat. Kita sudah belajar tentang apa yang dibutuhkan anak, tipe orang tua bagaimana, apa yang terjadi ketika orang tua melakukan A terhadap anaknya, dan kita juga sudah belajar tentang bagaimana tanggung jawab Anda. Dan yang penting lakukan doa itu tadi, ya ibunda jauh lebih jos dibandingkan ayahandanya. Ya,
ibundanya yang ambil tanggung jawab. Bahkan Anda bisa minta kok jadi anak seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu ibunda. Cuma saya bilang kalau ada ayah di sini tidak menutup kemungkinan kalau ayahnya berdoa karena hak prerogatif Allah untuk mengabulkan yang mana. Ya. Oke, itu saja teman-teman. Saya sekarang coba nanggapi pertanyaan. Bagaimana jika orang kos berpasangan dengan orang efek? Nggak masalah. Nggak masalah. Justru yang terjadi yang satu lihat ke depan, yang satu lihat ke belakang. Itu kan lucu. Ya, justru apa? Saling melengkapi, Bu. Jadi bayangkan kalau suami sama istri itu semuanya anak kunci. Ya nggak akan gaduh lah. Semuanya pasti anak kunci, yang satunya adalah lubang kunci, gitu kan ya. Yang satunya yin dan yang, Bu, konsepnya, Bu. Yang satunya positif pasti akan menutupi kekurangan pasangannya, yang kekurangan ini ditutupi oleh kelebihan dari pasangannya. Itu kunci dalam rumah tangga. Ya, sehingga apa yang terjadi, yang jadi masalah tidak pernah dikomunikasikan sehingga sering ribut. Kalau ribut apa yang terjadi? Nah, ibu-ibu tinggal contek yang materi yang tadi, yang ini. Nah, kalau ribut ini yang terjadi. Kalau sudah saling nyalahkan, energi di rumah tangga itu menjadi turun, apalagi kalau sudah saling menghina dan merendahkan, energinya rendah, pencapaian ekonomi di rumah tangga itu jauh, rezekinya tertutup. Ya. Tuh, kemudian bisa dituliskan hipnonya tadi kok terlalu cepat. Aduh. Jadi satu, istighfar, minta ampun, minta maaf kepada Allah. Ya Allah, aku sadar bahwa aku salah. Ya, anakku menjadi tanggung jawabku dan dia seperti ini karena salahku. Disadari dulu itu. Kemudian yang kedua, hamdalah, segala puji hanya bagi Allah, pujian untuk Allah. Kenapa? Karena memiliki kesadaran baru. Ya, kesadaran ini yang penting karena kesadaran ini yang akan membuka semuanya. Ya. Kemudian kenapa seperti itu? Mari kita lihat nih, contekannya nih. Ketika Anda sadar tuh, masuk ke memahami, memiliki rasa hormat, energi Anda tinggi, maka pencapaian Anda pun akan lebih tinggi. Ya, seperti itu. Nah, setelah Anda menyadari, yang ketiga ubah niat. Dengan ubah niatnya, ya Allah ya Tuhanku, aku mohon kepadamu hambamu. Jadi ada yang menciptakan, ada yang diciptakan. Yang menciptakan Tuhan Allah, yang diciptakan namanya makhluk. Yang kau anugerahkan menjadi anak kandungku, bernama siapa, bin siapa. Supaya nggak salah doanya. Ya, bisa jadi ada anak angkat di rumah Anda. Seperti itu. Ya, terus titik apa yang Anda inginkan di sana, pastikan keinginan Anda tidak menentang hukum Allah dan Rasul. Ya, satu. Kemudian syukur yang kedua, kalau Anda tanyakan dulu apa mau anak Anda. Tuh. Nah, yang berikutnya di koma di sini tutupi supaya apa? Supaya dia bisa beribadah benar kepadamu. Jadi untuk ibadah kepada Tuhannya. Tuh ya, semoga bisa mencatatnya. Oke, good, sudah. Terima kasih. Udah. Nah, teman-teman, kita akhiri dulu ya. Saya butuh satu orang bapak, satu orang. Ini Pak Abdullah. Pak Abdullah berkenan untuk bercerita, Pak Abdullah. Sakit di lehernya dan apa terapinya dan apa yang Bapak lakukan dan apa efeknya. Silahkan. Oh iya, ini teman-teman saya sampaikan dulu ini dari tim kami. Mohon kesediaan Bapak Ibu untuk mengisi form evaluasi yang sudah ada di sana. Ya, berikan masukan kepada kami karena kami harus ngasih laporan. Ya, oke. Sambil ngisi ya Bapak Ibu ya. Ayo, monggo silakan Pak Abdullah kalau berkenan. Kalau nggak berkenan juga nggak apa-apa, tapi ngomong aja. Silakan Pak Abdullah. Ya, Kevin. Kalau masalah yang leher itu kan soal hubungan sama orang tua yang dulu itu ya, Coach ya. Iya. Ya. Dan apa yang Bapak lakukan untuk meminta maaf kepada leher? Meminta maaf kepada orang tua. Sebelum itu? Berapa kali ke rumah sakit atau ke dokter, Pak? Dari kecil sih, Coach. Udah sering bolak-balik, cuma tetap aja kayak tetap miring. Okay. Tetap miring ya. Kepalanya. Jadi beliau itu kepalanya miring. Tapi semenjak kemarin ya. Dan akhirnya setelah meminta maaf kepada orang tua, apa yang terjadi? Itu alhamdulillah ya baik. Oke. Nah, itu teman-teman. Thank you ya Pak Abdullah ya. Itu teman-teman dengerin sendiri dari orang yang mengalami musibahnya. Ya, jadi beliau itu saya tunjuk, maaf ya Pak Abdullah, semoga saya nggak salah. Jadi beliau itu kepalanya miring ke kanan dan miringnya itu udah cukup ekstrim. Jadi miring seperti ini.
Sehingga pada saat beliau ketemu dengan saya cuma tanya apakah beliau ada masalah dengan salah satu orang tua, terutama adalah ayah kandungnya, dan beliau menjawab iya. Maka saya kasih skripnya untuk apa yang harus beliau lakukan kepada ayah kandungnya, dan beliau lakukan. Dan alhamdulillah dengan izin Allah, berapa lama Pak sembuhnya Pak? Cepat banget, Gus. Cepat Ya, itu. cepat banget tuh, berapa hari setelah minta maaf, apa yang terjadi? Minta maaf, langsung waktu ketemu Coach sudah kok berubah ya gitu. Saya Itu juga yang terjadi. kaget. Iya. Jadi teman-teman, begitu permintaan maaf itu sudah dilakukan, apa yang jadi? Saat itu juga Allah izinkan untuk sembuh. Itu yang jadi. Sesimpel itu, maka lakukan. Jangan lagi menyalahkan mereka, rangkul mereka dengan skrip yang sudah kita ceritakan tadi. Ya, demikian juga Coach, kalau ini ibu mertua gimana Coach? Ya, ini kayaknya ada yang lagi fokus nih sama gue ini ya. Sama juga caranya, mirip seperti itu. Dia adalah hamba Tuhan, selesai. Oke, yuk siapa yang mau berbagi sama saya apa yang Anda pelajari? Kurang lebih hampir sekitar 1 jam 45 menit kita belajar. Yuk, satu bapak, satu ibu, silahkan apa yang Anda pelajari. Siapa yang mau ngomong, silahkan resen. Ayo, apa yang Anda pelajari? Oh, pada diem semuanya. Waduh, ayo jadi orang yang dermawan, udah dapat ilmu, berbagilah. Ayo Bu Sisil, silahkan. Ini Bu Sisil ini dari Medan ini. Silahkan Bu Sisil. Terima kasih Coach atas kesempatan untuk berbagi ini. Jadi tahapan-tahapan tadi yang disampaikan oleh Coach Edwin ya, betul-betul memang itu proses yang dialami ya kami sebagai orang tua ya. Jadi bagaimana pola asuh gitu kan, kemudian sifat-sifat kami tadi itu betul-betul gambaran ya, gambaran kami terhadap anak-anak itu. Dan ternyata orang tua ini betul-betul jadi panutan ya Coach. Apa yang kita lakukan gitu kan, seringkali diikuti oleh anak-anak. Gitu kan. Jadi memberikan rasa aman tadi ya, rasa aman terhadap anak gitu kan. Ternyata memberikan mereka tumbuh lebih baik. Tumbuh lebih baik itu berdasarkan pengalaman saya pribadi dan suami itu. Jadi memang lebih cenderung tadi ya membiarkan apa yang diinginkan oleh anak gitu kan. Tetapi kita tetap mendampingi dalam melakukan usaha pencapaian si anak itu sendiri. Yep. Nah, ya. Kemudian yang terutama itu adalah soal kejujuran ya Coach. Gitu kan. Pertama yang betul-betul kami tanamkan terhadap anak gitu kan, bahwa kejujuran itu yang paling utama untuk melangkah, karena mereka akan dengan mudah gitu kan menerima segala resiko yang akan dia lakukan dan akan menjadi lebih gigih ya. Itu yang kami bisa sampaikan sedikit untuk berbagi. Terima kasih Coach. Ya, terima kasih Bu Sisil atas sharingnya. Jadi teman-teman belajarlah dari kasus itu. Satu, tadi Pak Abdullah berbagi apa yang terjadi ketika beliau tidak bisa menerima salah satu dari orang tuanya. Beliau sendiri yang mengalami musibah. Ya, Bu Sisil, bagaimana beliau memberikan rasa aman kepada anaknya, memberikan nilai-nilai value kejujuran kepada anaknya. Beliau tadi cerita bahwa anak-anaknya menjadi anak-anak yang jauh tumbuh lebih luar biasa. Nah, teman-teman, sekali lagi tanpa menyinggung, sebetulnya orang tuanya lah yang menjadikan anak-anak itu menjadi A, B, atau C. Ya, karena kita di sini banyak agama, supaya tidak menyinggung dan ini direkam, silahkan Anda pahami sendiri. Sehingga hati-hatilah Anda sebagai orang tua. Anak Anda adalah mirror Anda. Ya, sehingga pastikan, Coach, kalau anak saya sudah usia dewasa, seperti apa yang saya lakukan? Enggak. Saya sama orang tua saya, usia saya 50 tahun, usia orang tua saya mungkin mendekati 75-80 tahun. Apa yang dilakukan? Bisa kok jadi orang tua, tetap memberikan rasa aman kepada anaknya. Seperti itu. Sehingga apa yang terjadi? Oh, bapakku sekarang udah gini ya. Nah, tetap sama seperti itu. Nah, itu lakukan. Sedangkan Anda sebagai anak, melihat kedua orang tua Anda, jangan menyalahkan mereka. Mereka tidak melihat acara ini, satu. Yang kedua, Anda besok jadi orang tua.
buatlah satu generasi yang jauh lebih bagus buat bangsa dan negara ini. Ya, oke teman-teman, itu saja yang bisa kita lakukan. Saya mohon maaf ketika ada tutur kata yang salah. Insya Allah di next saya akan ngajari tentang bisnis dulu aja ya, karena beberapa kali ini kita belajarnya tentang live. Saya akan belajar ngajari teman-teman tentang bisnis dulu, adalah bagaimana sih cara kita menaklukkan prospek atau konsumen sehingga bisa tertarik dengan produk kita. Nah, setelah itu next di berikutnya baru kita melanjut tentang hipnoterapi. Ya, hipnoterapi. Jadi model sederhana bagaimana kita bisa menerapi anak-anak. Jadi program ini yang kedua, parenting yang kedua. Hanya belajar tentang teknik hipnoterapi buat anak-anak kita. Ya, dan pasangan kita terutama. Oke teman-teman, sekali lagi minta maaf dan kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.